Kedua-duanya Tuhan. Kedua-duanya Tuhan. Berarti dua Tuhannya. Enggak, dua. Jasad itu kan tidak bisa. Ini loh. Tidak ada roh. Ini berapa ini? Ini dua bukan? Iya, dua. Satu Dua. jasad, satu roh. Lah iya, kedua-duanya Tuhan kan? Ya, saat roh Iya, itu, yang memang saya bahas itu yang saat rohnya nempel itu yang saya bahas, Pak. iya, jadi Ya, dia berarti jadi satu kesatuan. iya, kesatuan itu kan terdiri dari beberapa unsur kan, betul kan? Betul. Unsur pertama Tuhan, unsur kedua Tuhan, betul nggak? Unsur kedua awalnya bukan Tuhan, itu jasad. Iya, tapi ketika udah nempel kan jadi Tuhan. Betul. Nah, berarti kedua-duanya Tuhan kan? Iya, setelah Iya, ya sudah nggak apa-apa. Iya. Kedua-duanya Jadi Tuhan ini jawaban Bapak. Iya, Tuh. betul. Nah, Iya. berarti kedua-duanya Tuhan. Iya. Nah, berapa Tuhan? Satu. Aduh, kacau. Bapak udah nggak jujur ini Bapak ini. Rohnya Aduh, itu kacau. Karena dia Ayolah Pak menempel di Gunawan, jasad. ayolah Pak. Gunakan akal Bapak. Jangan biarkan doktrin menggerogoti Bapak loh. Ya, sekarang kasih saya waktu sedikit nih ya. Tapi tadi sedikit Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan udah sempat jawab tuh ya. Sebelum rohnya itu, kalau nggak ada rohnya berarti itu bukan Tuhan kan dagingnya kan? Bukan. Nah itu. Tapi tadi waktu ditanya jasadnya Tuhan atau bukan Tuhan, Bapak jawab Tuhan gitu kan. Bingung Ya, kita. setelah makanya. kalau Harusnya bukan rohnya Tuhan. itu masuk, kalau rohnya itu ada di dalam jasad itu, otomatis dia menjadi Tuhan dong. Ya nggak apa-apa. Berarti ada dua Tuhan kan? Tuhan Iya kan? Yang roh dan yang daging gitu loh. Iya, Pak, simpel aja Pak, simpel aja. Ada dua Tuhan, yang mana? Yang roh dan yang daging, yang jasad. Simpel kan? Nah, Ini, daging itu tidak bisa menjadi Tuhan tanpa ada roh. loh kan ini aku tulis nempel Pak. Iya, kalau dia nempel, dia jadi Tuhan. Ini tulisannya nempel loh ini. Bapak kok ngeles terus dari tadi saya tuh udah belikan Kalau- ini nempel loh. kalau nggak ada Ya, rohnya berarti nggak hidup itu Bang. Kan gitu sih logikanya. Ini yang dibahas Iya. Yesus loh yang waktu di bumi dia. Ya, makanya Justru Bang disebut Ton, Yesus itu ketika dia hidup, ketika dia lahir maka disebut Yesus, betul nggak? Iya, makanya saya Loh lah coba, iya Pak. misalnya nih ya, Bang Ton kan ada rohnya, ada Aduh mulai jasadnya. ke Bang Ton lagi. Tadi Bang Ardi, Ayo, sekarang saya Bang Ton. boleh. Aduh Bapak ini Silakan. nggak jujur diskusinya loh. Pakai analogi gimana Bang? Bang Ton kan ada Ayo roh, Bang Ton ada roh, ada jasad. Nah, ada jasad. terus Sekarang kalau ini jasadnya tidak ada rohnya Bang Ton, bisa dikatakan ini Bang Ton bukan? itu namanya Iya, jasadnya Bang Ton. lah. Jasadnya Bang Ton lah. Ya, jasadnya. Iya, jasadnya Bang Ton. Tapi apakah jasadnya Bang Ton ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Ya pasti bukan. Bukan Tuhan. Lah, Pasti terus saya tanya, bukan, luar biasa. rohnya Bang Ton Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya Rohnya Bang Ton Tuhan atau bukan Tuhan? bukan. Bukan Tuhan. Pertanyaan saya, yang mana Berarti- yang bukan Tuhan dari Bang Ton? Rohnya atau jasadnya? Dua-duanya. Kedua-duanya. Berarti Dua-duanya, kedua-duanya luar biasa. bukan Tuhan, betul? Ya. Ah. Oh iya betul, kedua-duanya bukan. Nah, sekarang kita ke Yesus. Ya. Yesus, rohnya Tuhan, jasadnya Tuhan. Bapak sudah menjawab. Kedua-duanya Jasadnya Tuhan, bukan betul? Tuhan. Jasadnya itu hanya daging, tapi setelah roh itu masuk, mereka menjadi satu kesatuan. Ya, yang dibahas memang rohnya pas masuk ini loh, Bapak. Bapak nggak kelihatan ini. Yesus plus roh ini loh. Iya. Nempel ini loh. Bapak paham nggak arti nempel? Iya. Ini artinya rohnya masuk, Pak. Iya. Aduh, lah saya tulislah roh, nempel roh masuk gitu aja. Roh kalau menurut- masuk nih, ini Bang- Pak nih saya tambahin. Nempel roh masuk nih, Pak. Iya. Ya, Kalau roh menurut masuk loh ya. Ardi, Nah, ini jadi ketika ada rohnya berapa masuk, sekarang saya tanya, ketika rohnya masuk, yang mana yang Tuhan? yang roh Rohnya atau jasadnya? dan Yang mana yang Tuhan? jasadnya menjadi Tuhan karena Berarti digerakkan kedua-duanya oleh- Tuhan. Iya. Berarti ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang nggak kelihatan, betul? Bisa dikatakan demi iya betul. Ah, oke, betul lah. Udah clear ya? Clear ya? Berarti ada dua Tuhan. Clear dulu kita. Iya. Clear nggak ini, Pak? Clear nggak? Tapi yang Ragu.
Bang Ardi. Ragu Bapak ini. Ragu dia. Nggak bisa dikatakan Ragu. sebagai Jangan Tuhan bohongi kalau diri tidak Bapak. ada Pak, roh izin Pak yang Gunawan. menempel di dalamnya. Izin Pak Gunawan. Tolong jangan bohongi diri Bapak yang betul-betul sangat baik ini, Pak. Tolong, Pak. Jangan bohongi diri Bapak. Ayo, Saya Pak. berusaha jujur, Ayo Pak. sehat. Ayo sehat. Ayo berpikir positif. Ayo berpikir yang benar. Jangan bohongi diri Bapak sendiri, Pak. Iya. Ketika Bapak mengatakan jasadnya Yesus Tuhan, rohnya Yesus Tuhan, oke, kita ke penebusan dosa sekarang. Berarti dua-duanya Tuhan ya, betul ya? Saat roh itu ada di dalamnya, ya. Ya ini loh, roh masuk ini loh. Ya, Pada saat Yesus dibunuh, rohnya masih di situ nggak? masih. Pada saat Yesus ditusuk oleh tentara Romawi, rohnya sudah meninggalkan atau belum meninggalkan? Masih. Berarti Tuhan kan? Ya, Berarti yang ditusuk itu Tuhan kan? Karena dagingnya Tuhan, betul nggak? betul. Betul. Oke, saya catat di sini ya. Saya catat di sini. Oke, ganti kertas lagi kita ya. Waduh, 5 kertas ini ya. Luar 5 kertas biasa. ini. Tuhan baik. Sabar, Tuhan sabar. baik. Sabar ya, Pak. Pada saat Yesus ditusuk, itu kan dagingnya yang ditusuk, betul kan? Ya, Nah, pada saat dagingnya ditusuk, kan rohnya masih nempel, betul nggak? ya, Berarti Tuhan ditusuk. ya. Berarti Tuhan mati. Dagingnya mati. Loh, lah dagingnya kan Tuhan. Loh, ini loh. Ini loh. Loh. Dagingnya kan masih jasad, rohnya kan masih nempel. Berarti dagingnya Tuhan. Ini loh jasad ini loh. Iya. Jasad daging, Iya. manusia daging ini loh. Iya, Berarti dagingnya Tuhan. iya, Ya, berarti daging ditusuk. iya. Daging mati. Mati. Berarti Tuhan mati. Enggak. Loh. Aduh. Aduh. Katanya Ya, jasad dagingnya dagingnya mati. Tuhan. Kan selama dagingnya itu ada rohnya Tuhan. Lah kan masih nempel di situ, Pak. Ketika Yesus ditusuk di lambungnya oleh tentara Romawi, rohnya kan masih di situ, betul nggak? Atau begini, Pak. Bang. Atau sebelum ditusuk tentara Romawi, Yesus sudah mati duluan. Iya, Bang Ardi. Hah? Bang Ardi kalau misalnya Bang Ardi ditusuk, Bang Ardi mati. Enggak, saya tanya ke Bapak. Sebelum ditusuk tentara Romawi, sebelum ditusuk tentara Romawi, rohnya Yesus masih ada atau masih nempel? Masih nempel Masih. atau udah pergi? Masih. Masih, berarti masih Tuhan kan dagingnya? Ya, Pada saat tombak ini mengenai dagingnya Yesus, mengenai ini ya. Nah, ini mengenai. Pada saat mengenai Tuhan atau mengenai bukan Tuhan? karena roh itu ada di dalam jasadnya, ya berarti Tuhan. Berarti Tuhan mati. Secara jasad mati. Loh, lah ya, jasadnya kan Tuhan. Ya. Berarti salah satu Tuhan mati. Nah, ini dari Nah, kan? Nah, ayo mau kemana? Itu cuman yang ada di rohnya saja, Pak Ardi. Saya nggak berubah, saya tetap konsisten. Tuhan itu Bapak nggak yang konsisten, ada. Pak. Bapak Ya, itu Tuhan nggak itu konsisten yang- dari tadi. Ya, Tuhan itu wujudnya di dalam rohnya. Tapi karena rohnya ini masuk ke dalam jasad, maka jasad pun ikut menjadi Tuhan. Nah, ketika Kalau jasad menjadi jasadnya Tuhan, ini ketika jasad menjadi Tuhan, ketika ditusuk tentara Romawi, jasad ini kena tusuk nggak? Kena Jasad ini mati nggak? mati. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati karena ada Loh, roh. Tuhan yang daging, Tuhan yang jasad ini kan mati. Ya, mati. Ya, Kan mati. kan Bapak Jasadnya bilang mati. kedua-duanya Tuhan. Nih Pak. Iya. Kan Bapak bilang kedua-duanya Tuhan, betul kan? Iya, iya. Nah, berarti ketika ditusuk berarti salah satu dari kedua-duanya ini mati, betul kan? Enggak, dua-duanya mati. Yang mati Loh, jasadnya. salah saja. satu dari keduanya, salah Iya. satu dari dua ini kan mati. Salah satu, Bapak ngerti nggak salah satu, Iya, Pak? iya, betul, betul, betul. Berarti salah satu Tuhan mati. Iya. Berarti Tuhan mati. Tuhan nggak mati. Loh, salah satu Tuhan itu Tuhan bukan? Nih, salah satu Tuhan. Pertanyaan saya, salah satu Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Gini, Pak. Antara daging dan roh tadi ya. Enggak. Benar. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya tanya Salah satu sekarang, Tuhan ini, kasih saya saya kesempatan tanya Pak, salah satu Tuhan ini
apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Salah satu Tuhan. Saya ruang sedikit ya. Ya, silakan. Silakan. Pak Ardi saat ditusuk, Pak Ardi mati. Pas perkenaan yang belum mati lah, pas waktu udah celep, nah itu Mati. tinggal nunggu waktu kan? Ya. Ya nggak langsung mati lah. Yang mati apanya? Yang mati apanya? Jasadnya. Jasadnya lah. Mati nggak? Jasad. Makanya gini, sabar Rohnya mati Pak Gunawan. kan, Kata meninggoy itu atau mati itu artinya berpisahnya antara tubuh dengan roh. Nah, betul. itulah. Betul nggak itu? Ya makanya saya tanya, Pak Ardi waktu ditusuk, Pak Ardi Jasadnya mati, rohnya enggak. Ya, sama. Loh, lah bedanya gini Jasadnya Pak. Yesus? Bedanya gini, jasad saya bukan Tuhan, roh saya bukan Tuhan. Kalau Yesus, rohnya Yesus Tuhan, jasadnya Yesus Tuhan. Ketika jasadnya ini ditusuk, berarti ada salah satu Tuhan yang mati, kan gitu. Iya, jadi daging ini Lah, ya sudah. sebenarnya Dagingnya tidak Yesus kan ada- Tuhan. tidak ada rohnya. Gitu. Ya dagingnya Yesus kan Tuhan juga. Iya, dia menjadi Tuhan saat ada rohnya itu. Lah iya, pada saat ditusuk, kena nggak ini Ya. Tuhan ini? Iya, Mati nggak Tuhan ini, yang jasad ini? mati. Tuhan yang jasad ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini Yang loh. mati jasadnya. Lah iya, jasad kan Tuhan. Iya. Ya sudah, berarti salah satu Tuhan mati. Loh. Bapak itu loh, kok menyangkal akal sehat itu loh, Pak. Sekarang kalau Yang namanya Pak Ardi. dua-duanya, Pak Ardi Pak, berarti dengerin ada ya, satu Pak. atau ada Pak, dua? dengerin, Pak. Pak, dengerin, Pak. Yang namanya dua-duanya ini ballpoint nih. Ini ballpoint. Ada berapa ballpoint, Pak? ada 2. Apakah kedua-duanya ini ballpoint atau kedua-duanya bukan ballpoint? Dua-duanya ballpoint. Kalau salah satu ballpoint ini saya ambil, sisa berapa ballpoint? 1. Salah satu dari yang saya ambil ini ballpoint juga atau bukan ballpoint? Ballpoint kan? Ya, ballpoint kan? Salah satunya juga ballpoint kan? Iya. Nah, sama. Salah satu Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu begini, itu bagus juga pakai bolpen sih, Pak Ardi. Ya jawab dulu, Pak. Salah satu Ballpointnya- Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Roh itu Tuhan. Enggak, saya jasad- enggak tanya itu. Saya tanya, kan Bapak bilang kedua-duanya. Pertanyaan saya, salah satu Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan dua nih. Kan dua. Nah, salah satu Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan kalau ini salah satu ballpoint, ini ballpoint Rohnya atau bukan ada. ballpoint? Saat rohnya ada di dalam jasad. Pak, dengerin dulu, Pak. Salah satu ballpoint ini ballpoint atau bukan ballpoint? Ballpoint. Ballpoint. Kita ke Tuhan. Salah satu Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang Tuhan itu rohnya. Ya, sulit ya. Kenapa Berarti nggak berani dagingnya jawab bukan sih, Tuhan. Pak? Saya terbatas nih tapi tadi Pak Ardi saya Aduh, menarik yang ya Allah, contoh ballpoint. Nah, astagfirullahaladzim. sekarang ballpointnya Bapak pakai 1 dah. Seperti tadi buka kamera. Ballpointnya 1 dah. Ya, oke. Gimana? Ini saya pakai. Ya, contoh ya. Maaf nih ya. Ya, saya maafkan, Pak. Ballpointnya Bapak buka, Bapak buka, isinya Bapak keluarin. Nggak bisa. Ini boxy, Pak. Bukan Oh, yang ballpoint satu biasa. lagi, Ini Pak. boxy. Yang satu lagi maaf. Yang Nggak satu bisa. lagi. Ini juga boxy, Pak. Boxy ini nggak bisa dikeluarkan. Ya rusak kalau dikeluarkan ini, Pak. Oh iya. Nah, itu Ya, maksud bedanya, saya- Pak. Jadi ini bukan ballpoint biasa, Pak. Sekali lagi, ini bukan ballpoint biasa. Sama kayak Yesus. Yesus juga bukan manusia biasa, Pak. Sama. Iya. Ya maksud saya kalau Luar biasa. dibuka Ya. kan ada Enggak, isinya gini, coba sama simpel ada- dulu, Pak. Simpel dulu, ada Pak. badannya. Simpel dulu, Pak. Bapak kan mengatakan kedua-duanya Tuhan tadi. Ini loh, saya kotain ini jawaban Bapak loh, Pak. Jangan kemana-mana loh. Kedua-duanya Tuhan. Pertanyaan saya, dari kedua Tuhan ini, yang mati itu Tuhan yang mana? Tuhan yang roh atau Tuhan yang jasad? Jasad. Tuhan Karena yang roh tidak jasad pernah mati. bisa mati. Ah, Tuhan Roh yang tidak jasad akan mati bisa kan? Ya, roh nggak akan bisa mati. Roh nggak bisa Iya, dibunuh. Pak. Iya. Saya kan mengatakan iya. Iya. Tuhan yang jasad mati, betul nggak? Iya. Berarti salah satu Tuhan mati, betul nggak? Ini kita Loh, ada ya nggak beda- jujur ya. Loh, nggak jujur. Karena Loh, nggak jujur.
jasad Ayolah ini baru bisa Pak, menjadi ayolah Pak, sehat Pak, Tuhan. sehat Pak. Kau nggak jujur Jasad Pak. ini baru bisa menjadi Tuhan kalau ada rohnya. Makanya bolpen itu tadi kan saya mau kasih analogi. Astagfirullahaladzim. Kalau ada badan Oke, bolpen, kita ikuti berarti yang mati bukan Tuhan ini. Oke, yang mati di tiang kayu salib berarti kan rohnya kan berpisah dari jasad. Berarti yang mati kan jasad, betul kan? ya, Ketika mati dia bukan Tuhan berarti ya. karena roh itu ada di dalam jasadnya, dia Tuhan. Enggak, pas waktu mati, pas waktu ditusuk kan mati. Mm-mm. Pas waktu ditusuk itu Tuhan, pas waktu ditusuk terus mati, itu jasadnya itu mati sebagai Tuhan atau mati sebagai bukan Tuhan jasadnya? Mati sebagai Tuhan, Berarti Tuhan mati. mati. Ya, berarti salah satu Tuhan mati kan? Iya. Ya berarti ya simple. Jasadnya mati. Berarti dari dua Tuhan, ternyata salah satu Tuhan mati, betul nggak? Berarti sisa satu Tuhan lagi, betul nggak? Pardi. Bayangkan coba. Yang jadi Bayangkan Tuhan. Pak. Bayangkan logika berpikir Bapak. Bapak bayangkan ya, gini Pak. Kalau kata orang-orang bijak gitu Pak ya. Kalau dikasih pengertian begini tuh Pak. Orang cerdas itu akan merenung Pak. Tapi kalau orang bodoh itu dia akan emosi Pak. Tapi kalau orang cerdas itu akan merenung Pak. Oh iya ya, kok bisa ya? Berarti salah satu Tuhan mati. Loh, berarti Tuhannya berapa kalau ada salah satu? Ada dua. Masuk akal nggak ada dua Tuhan? Coba. Masuk akal nggak? Bapak mengatakan kedua-duanya. Tadi mengatakan ketiganya. Nih. Bapak mengatakan ketiga-tiganya Tuhan. Loh, masih ingat loh. Bapak saja dalam berdiskusian ini nggak konsisten. Tadi mengatakan 3 Tuhan, sekarang mengatakan 2 Tuhan. Yang benar yang 3 apa yang 2? Nggak konsisten. Ayolah Pak, berpikir secara sehat lah Pak. Kalau Bapak mengatakan jasadnya mati, jasad ini mati sebagai Tuhan atau mati sebagai bukan Tuhan? Bapak mengatakan mati sebagai Tuhan, berarti Tuhan mati. Iya, masuk akal nggak Tuhan mati? Nah itu kan jasad, iya jasad kan Tuhan. Meskipun Bapak mengatakan Nah, ini itu jasad, tapi jasad kan Tuhan juga. Berarti Tuhan mati, iya. Berarti salah satu Tuhan mati, iya. Lu masuk akal nggak itu coba? Itulah kenapa Pak, kenapa doktrin itu, ya doktrin itu Pak, sangat jahat sekali doktrin itu Pak. Ketika doktrinnya adalah doktrin negatif seperti ini doktrin negatif Pak. Ketika doktrinnya adalah positif, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia gitu loh. Gitu loh Pak. Ayolah berpikir, masa salah satu Tuhan mati? Masa kedua-duanya Tuhan? Masa ini ketiga-tiganya Tuhan? Itu kan nggak konsisten. Tapi kalau Islam ditanya, siapa nama Tuhanmu? Coba Allah. tanya ke aku, Bang. Berapa Tuhanmu? Hah? Gimana? Coba tanya ke aku Gimana? tuh tentang yang ditanyain ke Bang Gunawan tadi tuh, yang jasadnya atau rohnya Yesus itu. Boleh tanya ke aku Bang. Yang mana Bang? Yang mana? Yang ini. barusan yang jasadnya itu Nah ini ya, oke ya. Sekarang saya yang jawab, tanya nih. jawab coba nih. Rohnya Yesus Tuhan bukan Bang Ton? Bukan Tuhan. Rohnya Yesus. Bukan Tuhan, rohnya Bukan Tuhan. ciptaan. Zakaria 12 jasadnya nomor Yesus. 1. Roh dalam tubuh Jasadnya manusia Yesus. itu ciptaan. Bukan Yes, Tuhan. betul. Yes, jasadnya Yesus. Bukan Tuhan. Berarti yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Selesai. Selesai. Simple kan? Cepat sekali loh Pak. Cepat sekali loh Pak. Simple gitu loh. Kalau Bapak mengatakan rohnya Yesus Tuhan, jasadnya Yesus Tuhan, Bapak mengatakan rohnya Yesus Tuhan, jasadnya Yesus bukan Tuhan, kena juga. Dua-duanya kena, mau maju kena, mau mundur kena. Kenapa? Karena konsepnya tidak masuk akal. Ketika tidak masuk akal, berarti Tuhan Anda telah gagal menciptakan Anda sebagai manusia, yang notabene Tuhan Anda tidak berhasil membuat manusia paham akan bagaimana dirinya sendiri, yaitu Tuhan.
Gagal berarti Tuhan Anda. Itulah kenapa doktrin yang negatif itu merusak akal pikiran, Pak. Satu dikatakan tiga, tiga dikatakan satu, terus kemudian menjawab dua, kedua-duanya Tuhan. Loh, kalau umat Islam gampang. Coba saya tanya Bang Ton. Bang Ton, Tuhan Anda ada berapa? Ya, satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Allah. Allah. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Tidak. Bisakah Tuhan mati? Tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Gitu loh. Tidak masuk akal yang namanya Tuhan itu menjadi manusia. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena manusia ini bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau mempercayai sebagai narasi Tuhan berubah menjadi manusia, artinya Anda harus percaya bahwasanya manusia bukan Tuhan. Yes, saya percaya. Oke. Kalau Anda percaya manusia bukan Tuhan, berarti Anda sedang mempercayai bahwasanya Tuhan Anda yang Anda yakini berubah menjadi bukan Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Masuk akal nggak? Think smart, Pak. Tinggalkan doktrin. Kalau mau belajar, tinggalkan doktrin. Tinggalkan doktrinnya. Anda akan menemukan kebenaran. Kalau Anda masih berdiskusi, masih membawa doktrin, sampai kiamat kurang 2 hari, Anda akan tetap memiliki paradigma berpikir yang jungkir balik. Begitu dari saya. Saya kembalikan ke host. Luar biasa ya, luar biasa. Baik, baik, Tuhan baik. Ya. Gimana? Bang Ton, izin. Bunda Mila mau nambahkan, silakan. Iya, saya cuma menyimak tadi. Kasihan aja lihatnya tuh, jadi berpikirnya tuh apa namanya kacau ya, nggak konsisten, malah bingung sendiri. Ya mungkin harus naik di lain waktu sambil mempelajari Biblenya. Saya sarannya cuma itu aja, supaya lebih lebih bisa menghandle apa yang dikatakan narasumber Bang Ardiansa atau siapapun di atas ini. Itu Bang. Jadi makasih Bunda nggak Mila. bingung gitu loh. Pelajarin Dan aja juga- pelan-pelan, pakai buku. Betul, Bunda Mila. catet. Iya. Betul itu. Yang dikatakan Bunda Mila sepakat saya. Lanjut Bunda. Ya, nah ini karena ini akun baru 5 hari, minta tolong promosi. Ya, subscribe ya teman-teman. Di Oh, follow ya. siap. Iya. Kalau gitu saya ini ya prolog dulu ya, promosi ya, izin ya. Boleh, boleh. Silakan Bang Ton. Baik, Tuhan baik. Saudara-saudari yang terkasih, yang dipilih, Keren. dipilah, dipulihkan, ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik menyembah Tuhannya Yesus. Ya. Untuk teman-teman sekalian di bawah, izin ya 1400 orang, silakan di follow akunnya Bunda Mila dan Bang Ardiansyah yang di atas ya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih banyak. Saya perlu diketahui ya, Pak Gunawan masih monitor nggak? Perlu diketahui Pak. Masih. Iya, Ya, Pak Gunawan monitor. Pak Gunawan. iya, silakan. Ya, perlu diketahui Pak. Ini ada saksi di sini, ada Bang Ton, ada Bunda Mila. Saya Ardiansa adalah salah satu orang yang tidak gampang mau diskusi selama ini dengan orang Kristen, Pak. Bayangkan. Betul. Coba, Iya. saya ini tidak mudah berdiskusi selama ini dengan orang Kristen, Pak. Kecuali orang Saya aja Kristennya udah baik. 1 jam Bang Ardiansa di sini. Oh, lebih. Tapi ya itu dia. Saya aja udah 1 jam. Sama saya aja Bang Adriansa. Sabar dulu Bang Putra. Tenang dulu Bang Putra. Udah gitu gratis ya. Kita nggak memungut bayaran atau apapun. Gratis. Biasanya Waktu saya dan nggak mau tenaga. diskusi. Biasanya saya nggak mau diskusi sama apa namanya orang yang ngeyel, kemudian orang yang menghujat, atau apalagi orang yang apa namanya melanggar perkataannya sendiri. Nggak Saya nggak jujur. mau loh Pak diskusi. Iya nggak jujur. Saya nggak mau diskusi sama orang kayak gitu ya. Saya nggak mau hujat Tapi lah. ini Pak Gunawan nih baik. Saya follow aja deh. Ya Iya kan Pak dia Gunawan ini baik. baik. Bang Putra bisa diem dulu nggak Bang Putra? Bisa nggak?
Sabar dulu ya, Gantian, sabar. gantian. Kalau nggak tertib saya turunkan. Nah, Ya. lanjut. Oke. Bang Putra nanti kita berdiskusi, Pak Putra. Ya, kita berdiskusi. Tetapi tolong hargai dulu dong. Kan kita belum selesai. Saya sudah mengatakan tidak semua orang Kristen saya mau berdiskusi, Bang Putra. Tidak semuanya loh. Itu poin-poin yang harus Anda catat, Bang Putra. Ya, lanjut. Saya kembalikan kepada Bang Ton. Ya, mungkin Bunda Mila tadi belum selesai. Dilanjut Bunda Mila. Bentar, saya lagi ngunyah. Saya makan seleri lagi sebentar ya. Oke. Bang Gunawan, sebenarnya Ya, Bu. saya lihat Anda tuh berpendidikan, cerdas, ya kan? Nah, mungkin dalam hal ini karena Anda bukan pendeta mungkin ya, jadi dan memang kebanyakan Kristen-Kristen itu mereka tidak mempelajari Bibelnya sendiri. Nah, sejak adanya sosial media ini membuka wawasan teman-teman kita ini, dan kadang-kadang kaget, bukan buka wawasan aja, terkaget-kaget, shock gitu loh. Karena kok ini orang Islam bisa-bisanya lebih pintar dari saya gitu. Nah, mungkin Anda juga termasuk yang seperti itu, bingung kan? Kenapa ini bisa begini, apa bisa begini? Ya karena memang selama ini cuma nerima aja apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta. Sambil bayar kan, ada yang bayar ada yang enggak, katanya. Sekarang saya udah tahu enggak semuanya pakai persepuluhan, tapi mayoritas pakai persepuluhan. Nah, di sini dengan sosial media ini orang Islam yang kebenaran notabene memang udah canggih dalam hal Bible, ada yang sampai kayak Pak Desugi itu Bible berjalan, apapun itu tuh memberi secara cuma-cuma bukan narasi, knowledge untuk kalian, untuk saya juga yang Muslim, bukan untuk orang yang non Muslim aja. Jadi kalau yang pinter itu menerimanya dengan akal sehat, ya belajar, ya bawa catatan buku atau apa. Nanti kalau kira-kira nggak cocok dengan Anda yang buka, kan bisa naik lagi nih nanti. Ini Bang Ton ini setiap hari loh online. Belum lagi yang komal-komal lain, benar nggak Bang Ton? Bisa ditanyakan Ya, di betul, sini betul sekali. sampai nanti menimbulkan satu kesimpulan. Oh ya, ini yang benar, ini yang salah. Oh ya, ini nggak mungkin. Sampai begitu nanti. Makanya hampir setiap hari kita membuat orang reverse ke agama semula. Kita bisa dibilang mu'alaf, bisa dibilang reverse. Karena sebenarnya orang lahir itu, Kristen itu karena orang tua, bukan karena dari lahir. Nah, seperti itu aja Bang Ton. Makasih. Siap. Reverse apa revert? Baik. Revert ya yang bener ya Bunda. Reverse apa revert ya? Revert. Ya. Revert ya. Revert. Kalau Ya, sama kata lah, orang Sunda mundur itu, ke belakang. kalau kata orang Sunda itu Lumayan. riweh gitu ya, betul ya? Riwah. Riwa lain lagi. Bisa aja Bang Ardi cangkrik. Ya, silakan untuk moderator disapa dulu tamunya. Oke, selamat siang, Bang Putra. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oke, ini mohon maaf yang Pangeran ini Islam atau Kristen, Bang Pangeran? Alhamdulillah saya Islam. Oke, kalau yang satu lagi Mbak siapa nih? Uti Jannah, nggak apa-apa ini. Oh, Jana nggak apa-apa. Oke. Aku Muslim, Mbak, Muslim. Oke. Enggak kirain orang Palestina. Oke, lanjut Bang Putra dengan Bang Ardi. Ya. Mungkin mau ambil tema baru atau bagaimana? Saya tawarin Oke. sekarang, mau diskusi pakai data atau cuma modal congor? Saya tawarin. Oke, tadi kan Bang Adriansa mengatakan bahwa Enggak. Yesus itu Saya bukan tawarin Tuhan dulu. kami. Mau diskusi pakai data atau analogi yang kayak tadi aja? Terserah Bang, ibaratnya yang tadi kah boleh juga. Yang tadi atau tema baru? Kalau tema baru, kalau pakai data syaratnya satu harus open cam data, itu syarat itu. Enggak, kan ibaratnya tadi pembahasannya masih panjang gitu, Bang. Oh gitu. Berarti Aku tadi kita mengklaim berarti kita bahwa nggak usah pakai data Yesus ya? itu bukan Tuhan, ya kan? Berarti kita nggak pakai data ya? Oke ya? Nah, kalau terserah, Bang. Dipilih dulu mau pakai Dipilih data, dulu. mau Saya pakai analogi tawarin yang tadi. Anda. Saya tawarin nih ya, dengerin. Saya tawarin nih. Mau diskusi pakai data, syaratnya kalau pakai data harus open cam. Open cam bukan open cam wajah. Saya nggak butuh wajah Anda. Saya butuh open cam. followers saya berapa, Data. Bang? Dengerin dulu. Datanya yang dibutuhkan. Dengerin dulu Bang Putra. Dengerin dulu Bang Putra ya. Syaratnya diskusi dengan saya. Kan saya udah bilang, tidak setiap Kristen saya mau diskusi Bang Putra. Itu saya udah bilang.
Sama Kalau Bang saya Gunawan berdiskusi boleh. dengan orang Kristen, ngomong sendiri. Kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen yang notabene dia bisa open cam data, tunjuk data. Ayo dan saya kita diskusi. Ayo, kau bisa open cam, bisa. Tunjuk data bisa nggak? Bisa. Oke, saya mau. Tapi kalau orang Kristennya tidak menggunakan data, berarti kita diskusi kayak tadi aja. Ini akun saya yang baru, Bang. Ya udah, berarti kita diskusi kayak tadi Pakai aja data ya. gitu, ngomong aja. Ya udah, kita nggak usah pakai data, oke? Ya udah Sepakat? nggak pakai data Bang Ardi. Lanjut. Terserah, Bang. Oke, baik. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oke, saya catat ya. Tunggu, aku gedein saya host. Gedein saya host. Oke. Mana tadi? Sabar ya. Oke. Nih ya kan. Tolong moderator Mana tadi? dikontrol dulu ya. Saya mau zuhur dulu ya. Iya gantian Oh, iya, nanti iya. ya. Siap. Ya, Oke ya. terus? Yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Dia Tuhan sebagai manusia. Tuhan sebagai manusia, Sepenuhnya kesimpulannya manusia, Tuhan atau sepenuhnya bukan Tuhan. Tuhan? Berarti Tuhan sebagai bukan Tuhan gitu. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek Sebelum- dulu kesehatan dia. Kita sebelum cek ke dulu. situ, Sabar. sebelum ke situ, Bang Adriansa. Sabar, Bang. Tuhan ini kan Anda mengatakan Tuhan dan manusia, betul kan? Benar. Oke, pertanyaan saya. Kita ke Tuhan dulu ya. Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan, saya centang nih Tuhan. Ya. Manusia ini atau daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dua-duanya benar. Enggak, saya tanya yang manusia dulu. Tadi kan Tuhan udah. Benar. Iya, makanya Anda kan mengatakan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nah, Ya. Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Anda mengatakan Tuhan. Sekarang saya Benar. tanya manusia. Manusia Oke. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang manusia yang saya tanya, bukan yang Tuhan. Yang Tuhan udah Manusianya selesai. Yesus atau manusianya kita? Ya Yesus lah. Kalau manusianya Yesus, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Iya, manusianya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Ya sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Loh Dua-duanya lah iya, benar. pertanyaan saya kan Anda mengatakan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Pertanyaan saya, yang itu kan ada dua variabel. Nah, kan gitu. Nah, Putus pertanyaan tadi, Bang. saya di variabel Tuhan dulu. Kan itu ada dua variabel. Variabel pertama Tuhan, variabel kedua manusia. Oke? Variabel bebas dan variabel tidak bebas gitu. Maksudnya. Kok variabel Enggak, beda bebas lah, ini Bang. nggak ada variabel. Ini bukan penelitian. Ini bukan Penelitian variabel ini bebas sudah, dan Bang. variabel terikat. Mana dong? Ini bukan independent variabel dan juga bukan dependent variabel. Nggak ke situ arahnya. Terus arahnya kemana? Ya dengerin. Ini ada Tuhan dan ada manusia, betul? Betul. Saya tanya Tuhan dulu. Manusianya saya tutup dulu. Saya tanya Tuhan. Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, udah saya centang. Sekarang yang Tuhan. Tuhan saya tutup. Sekarang yang Tuhan saya tutup. Saya tanya manusia. Manusia ini Tuhan Oke. atau bukan Tuhan? Manusia. Atau daging? Daging Yesus ini Sepenuhnya loh. Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu benar-benar, itu dua-duanya benar, Bang. Tuhan sepenuhnya manusia. Lu kan Tuhan udah selesai. Belum Nggak selesai, nyambung. Bang. Tuhan Belum kan udah selesai saya tanya tadi. Halo. Ya Tuhan makanya kan itu udah sebelum selesai ke situ saya tadi, tanya. Bang, saya mengatakan, ya sebelum ke situ Abang tadi saya Nih mengatakan sepenuhnya bahwa Tuhan saya catat Allah lagi ya, itu- sepenuhnya Allah itu bisa Tuhan. bersatu Nih dengan dosa nggak? nih sepenuhnya Saya tanya. Tuhan, Allah itu bisa bersatu dengan dosa sepenuhnya. Sabar. Ya. Sepenuhnya Tuhan, saya catat nih. Sepenuhnya Tuhan. Yang nomor 2 sepenuhnya Manusia. Sepenuhnya, udah kayak air ya. Kayak manusia ya ini ya. Udah Ya, kayak pakai- garis 2 Yesus. Sabar, iya, sama ini dengan, Yesus sama ini loh, dengan, Yesus ini loh. Nih saya tulis Yesus nih. Iya, Yesus jangan sama tuh, dengan. saya kotain Yesus. Nah, nih. Kita bahas yang sepenuhnya Tuhan dulu ya. Kita bahas yang sepenuhnya. Sepenuhnya Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Gus, Bagus. ada kemajuan. Saya tanya yang sepenuhnya manusia sekarang. Sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Dan Tuhan manusia. juga. Tuhan ya. Berarti sepenuhnya Tuhan ini Tuhan. Sepenuhnya manusia.
Iya, sepenuhnya manusia ini Tuhan. Sepenuhnya Tuhan. Berarti sepenuhnya manusia ini Tuhan, sepenuhnya Tuhan adalah Tuhan juga, betul? Betul. Berarti sepenuhnya Tuhan. Betul. Oke, nah gitu dong, gitu yang enak. Manusia Terus? ini daging bukan? Daging. Daging. Saya atau ya, saya kasih atau ya, atau daging. Saya kasih gini ya. Daging. Ya. Sepenuhnya manusia atau daging ini adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Di dalam diri Yesus ada yang namanya roh dan juga ada yang namanya jasad atau daging ya, daging ya. Kedagingan. Daging. Daging, ya. Ada roh dan ada daging. Aku kasih simbol A, ini aku kasih simbol B. Oke ya. Yesus ini ada rohnya, ada dagingnya. Betul atau salah saya ini? Betul, nggak salah. Oke, saya tanya. Rohnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan rohnya? Tuhan. Tuhan. Nah, gitu dong. Pinter gitu loh. Iya, cepet ya. Oke. Benar lah. Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan lah. Tuhan, gitu dong. Seneng saya dengernya. Itu ya. Oke. Rohnya Yesus yang Tuhan ini kelihatan atau nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya tulis ya, tidak kelihatan. Yang dagingnya Yesus yang Tuhan ini kelihatan atau nggak kelihatan? Kelihatan. Pintar. Pinter gitu kan enak. Aja. Kelihatan. Kayak anak TK weh. Oke, nggak apa-apa. Ada berapa Tuhan ini? Satu. Satu itu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Satu kelihatan, satu juga tidak Lah, ya. kelihatan. Satu itu yang mana yang satu? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan yang satu itu? Gini loh Bang Adriansa, abang punya roh. Aduh Bang. Bang, abang punya roh. Abang Ini punya roh. udah ini dokter Macet masuk nih, kan? Abang Adriansa punya roh. Macet. Itu abang, rohnya abang bisa kelihatan nggak? Oh, abang Rohnya punya abang roh. bisa Oke, kelihatan nggak? Ardiansa punya roh. Nih, aku catat. Ya, Bang Adriansa punya roh. Sabar, Ardi ya. Roh- Nama saya Ardi roh ya. Adriansa bisa kelihatan. Oke, Ardi nih, aku catat nih, Ardi. Ardi punya ya, roh. Oke, Ya, Ardi punya roh dan punya daging gitu ya. benar. Ya, nah gini. Roh itu Ardiansa rohnya enggak? Rohnya Ardiansa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Katanya kurang tepat. Rohnya Adriansa itu rohnya Adriansa atau bukan? Loh, Kan katanya kok baru rohnya tadi. enggak, loh ini kan dibahas tadi kan rohnya Yesus. Ini loh, lihat sini. Rohnya Iya, kan Yesus Yesus Tuhan kan atau bukan? Tuhan. Dengerin dulu, Bang. Ini kan dibahaskan roh dan daging. Saya tanya tadi kan, rohnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Anda menjawab rohnya Yesus Tuhan, betul? Betul. Betul? Ah, terus saya Betul. tanya lagi, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Kan Tuhan. gitu. Nah, Betul. sekarang sama kan di sini. Ardi ini punya roh, punya daging. Nah, rohnya Ardi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya Ardi itu Adriansa, benar. Loh lah iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, rohnya Adriansa itu roh Adriansa, benar. Iya, rohnya Ardiansa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, A Tuhan, ini B loh. bukan Tuhan. Yang ini mana? loh. Ini loh, rohnya Yesus Tuhan atau bukan itu Tuhan? Kan Yesus. Nah, Itu kan Yesus. Nah, Anda kan sekarang Adriansa, mengumpamakan ini Adriansa. kepada Ardiansa, betul Nah. nggak? Anda kan mengumpamakan ini kepada Ardiansa, betul? Benar. Berarti pertanyaannya Benar. harus sama, betul? Berarti pertanyaannya harus sama, betul? Nah, Betul? emang Adriansa Tuhan? Bukan kan? Loh lah iya, saya tanya. Ardiansa Berarti bukan manusia. Tuhan, gitu dong. Berarti bukan Tuhan, gitu aja kok susah. Ardiansa. Ardiansa bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Iya, oke, dagingnya lah, saya ikuti Ardiansa, lah. Oke. deh, gimana sih? Adriansa. Dagingnya Iya, Ardiansa, Dagingnya Adriansa. dagingnya Adriansa ada Ardiansa. berapa? Sabar dulu bang, tenang dulu bang. Iya. Sabar dulu bang ya, sabar ya. Dagingnya Ardiansa Tuhan atau bukan Tuhan? Hei. Dagingnya Tuhan Ardiansa atau ini Tuhan Tuhan? atau bukan Tuhan? Bapak baik. A Tuhan, B bukan Tuhan. Tuh. Cara Yesus. Enggak kedengeran bang, Bang Putra enggak kedengeran. Damai di bumi, Aduh, damailah. baik, Signalnya baik. bang.
Assalamualaikum. Baik, Tuhan baik. Waalaikumsalam. Gantian ya Bang. Bang Ton, selamat datang, Bang Ton. Ya, oke. Gimana Bang ini, Putra. macet? Dagingnya Ardiansa, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sinyal baik, baik sekali sinyal. Sinyal baik, Tuhan baik. Halo, sudah jelas. Sinyal kok. Iya. Mau lawan Ardiansa sinyalnya berbet Oke, kayak oke. gitu. Tadi kan- Gimana lah ini? Roh Adriansa itu bukan Tuhan, benar. Saya mengakui. Dagingnya Ardiansa Dan sekarang dagingnya ke Ardiansa, daging. itu bukan Dagingnya Tuhan. Ardiansa, sabar dulu, Nah. dengerin dulu. Ini loh, pertanyaan yang sama ini loh. Dagingnya Iya, benar. Ardiansa, iya sabar Benar. dulu bang, sabar dulu. Dagingnya Ardiansa, Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Nah gitu dong, harus pertanyaan yang sama. Jadi berapa Bukan Adriansa Tuhan, itu? sabar dulu bang, sabar dulu. Ini yang dibahas bukan Tuhan. Ini yang dibahas itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ini loh, Iya, ada pertanyaan berapa Adriansa saya. di situ? Sabar dulu, Adriansa sabar ada dulu berapa bang. di situ tadi? Saya nggak tanya berapa Yesus lu tadi. Saya nggak tanya berapa Yesus lu. Yang Oh. saya tanyakan, dengerin dulu Tanya, bang. tadi abang tanya. Bang, saya tidak tanya berapa Yesus. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya di dalam Yesus ada roh dan daging, betul kan? Betul kan? Benar. Oke, nah saya tanya, rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Anda mengatakan Tuhan, sama kayak Ardiansa. Rohnya Ardiansa Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, betul? Betul? Ah, yang kayak gini nih loh. Wah, malas. Waduh, ini ya. Udah malas. Betul, aku aja yang baik. jawab Bang Males, Aldi. males. Betul. Aku aja yang jawab. Betul. Malas aku. Luar biasa. Luar biasa, Tuhan baik. Aduh, suara ini Bapak baik. Bapak baik sekali, sekali baik, tetaplah baik, Bapak. Mari kita buat ini ya, Bang Putra, izinkan saya taruh Anda di sebelah kanan Bapak ya. Paman Kristen, Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa, maka dia itu mengutus firman-Nya. Enggak, saya kita nggak bahas dosa ini. Berupa manusia. Ini nggak bahas dosa, woi. Allah, saya tanya, saya tanya Bang Adriansa. Ini dulu selesaikan. Ini dulu selesaikan. Ini dulu selesaikan. Saya tanya, Saya- roh Ardiansa Tuhan atau bukan Tuhan? Saya Anda mau menjawab bukan Ardiansa Tuhan. dulu, Bang. Daging Belum Ardiansa, sabar bang. Daging Ardiansa Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Sepakat nggak? Aduh, ini kayaknya perlu manjat tiang listrik dulu nih Bang, sinyal dia Bang. Nah, ganti aja lah. Jengkel juga lama-lama. Ganti aja bang. Dah. Udahlah, karena sudah duduk di sebelah kanan Bapak, maka kita tendang ya. Dadah. Iyalah, kan aku bilang nggak semua Kristen aku mau diskusi dibilangin kok. Yang kalau yang macet-macet kayak gitu itu gimana coba? Kok tanya Nah, ini yang berapa agak berat Ardiansa? nih. Kalau berapa Ardiansa berarti pertanyaan saya di sini berapa Yesus? Oh, saya nggak tanya berapa Yesus loh. Saya tanya ini tidak kelihatan, ini kelihatan. Saya tanya berapa Tuhan? Kan di sini Tuhan. Berapa Tuhan? Anda mengatakan satu. Yang satu itu yang kelihatan, atau yang nggak kelihatan. Itu macet. Saya nggak tanya berapa Langsung Ardiansa. Saya nggak tanya berapa Yesus. Enggak, pertanyaan saya bukan berapa Yesus. Gitu loh. Ngerti nggak ini dia? Ini ngerti nggak dia ini sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Izin Bang Ton dan juga kawan-kawan yang menonton kita di dunia nyata maupun di dunia goib, ya kan? Baik itu dari bangsa manusia, Baik, baik itu dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, baik yang manusia yang baik maupun manusia yang tidak baik, jin juga gitu, jin yang baik maupun jin yang tidak baik. Saya izin menyembah Tuhan saya dulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan itu kewajiban bagi umat Islam. Tapi minta tolong jangan diturunkan, dan saya minta tolong juga sebelum kemana-mana, saya minta tolong di subscribe dulu channel YouTube saya teman-teman, bila tidak keberatan. Mantap. Ya, bila tidak keberatan nih teman-teman, bila nggak keberatan ya kan. Di sini kita Bang Ardi ada punya YouTube juga, nama YouTube-nya adalah Bang Ardi ya kan. BANG spasi ARDY, yang nonton 120 orang mata memandang. Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih sudah stay di apa YouTube-nya Bang Ardi. Semoga yang subscribe channel YouTube saya yang ada di sini, saya doakan sehat selalu dan panjang umurnya dan panjang semuanya. Saya doakan juga
baik yang subscribe maupun yang nggak subscribe, tetap saya doakan sehat selalu bagi teman-teman semuanya ya. Mohon maaf kalau kepanjangan sponsor dari saya, kiranya kurang lebihnya jika ada perkataan saya yang salah, sesungguhnya itu adalah salahnya Bang Ton ya, soal salah hostnya. Jika ada perkataan saya yang benar, maka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin mute, saya izin close cam, saya izin sholat dulu, dilanjutkan oleh Bang Ton dan minta tolong jangan diturunkan kedua akun saya, minta tolong di follow akun saya. Gitu aja. Saya izin sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ardiansa. Masya Allah. Baik. Tuhan baik ya. Bang Ton. Saudara-saudari yang terkasih, yang dipilah, dipulihkan, ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, diraba Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, menyembah Tuhannya Yesus. Baik. Silakan yang Kristen ajukan permintaan naik ya, tulis Kristen kita naikkan. Lanjut. Bang Ton, kalau ada 2 Kristen naik, aku turun ya, turunin aku ya. Baik, anakku, baik. Iya, Bapak. Damai di bumi, damai di langit ya. Waduh, bukan lagi. Gimana Pak Gunawan? Mungkin ada lagi yang masih mau ditanyakan. Silakan Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan. Mana Pak Gunawan? Pak Gunawan lagi merenungi mungkin Bang Ton. Ya kan, bisa jadi kan? Bang Zombie pingin banget aku turun ya Allah. Iya Bang Zo, nanti turun. Kalau ada yang mau naik aku turun. Yang mau naik ketik ya Kristen. Nah, nanti dinaikkan. Karena ini bercampur ya. Mohon maaf kalau untuk teman-teman Muslim mungkin karena tempatnya nggak muat ya. Jadi gantian lah ya. Enggak, kalau jadi ada kita kasih 2, kursi untuk yang Kristen. Aku turun di bawah aja aku Bang Ton. Oke, siap. Oh, ini ada Bang Ibes. Bang Ibes silakan naik Bang Ibes. Karena Bang Ardinya masih akun. Bang Ton, kalau perlu slot boleh juga aku diturunin nggak apa-apa. Yang penting Iwan Villa tolong ini saya di akun saya di follow ya. Biar besok malam kita. Oh, katanya ini Bunda kan nanti ngadain kuis juga ya. Tapi nggak minggu ini deh kayaknya ke Bang Ton. Saya gilir dulu. Saya udah kemarin di forum. Nanti ini janji dulu sama Abuya. Mungkin habis Bang Faruk mungkin. Saya pasti ngadain kuis. Oke. Ya silakan untuk teman-teman ya 1.000 orang lebih di bawah di follow akun-akun teman-teman Muslim di atas ya. Narasumber dan teman-teman yang di atas. Bunda Mila, ini Bang Ardiansyah. Kemudian ada ini akun Bang Ardiansyah yang baru ini ya. Teman-teman Muslim silakan di follow ini. Terima kasih. Masa 1,200 yang masuk, aduh malu deh kayaknya. Come on, digas. Ada yang Bang Ton mencari ridha Allah ini mau naik nih Oten apa Muslim atau bagaimana? Nah itu kurang tahu juga itu. Waduh itu ada ini ya. Terima kasih ya Bang Selebes ya. Berkah selalu. Makasih ya. Yang Kristen yang mau naik silakan diketik Kristen ya. Iya naik aja. Kristen aja yang naikin. Iya. Karena ini kayaknya Bang Gunawan masih terguncang ini sepertinya. Oh Muslim. Kemana? Bang Gunawan, ayo kita ngobrol. Masih. Kalau sama saya sih ringan ngobrolnya. Yang penting masuk di akal. Jangan macet ya Bunda ya. Jangan macet. Pakai akal aja, pakai nalar. Pengalaman hidup gitu kan. Nanya-nanya luar negeri juga boleh, nggak apa-apa. Bisa saya narasikan. Berkah Bang Selebes. Wah. Bang Gunawan gimana? Masih monitor nggak nih? Kalau Bang Gunawan? Iya. Bang Gunawan, halo Bang Gunawan. Ini Bang Gunawan masih monitor kah? Kayaknya udah enggak Bang Ton? Ya. Oh masih tuh kayaknya. Oh ada. Iya Bang Ton. Rupanya saya dari tadi panggil Bang Ton, rupanya mic-nya belum dibuka. Ke-mute. Iya. Ya, saya terima kasih Ya, bisa diskusi di sini ya, menarik, seru ya.
Sekarang saya mohon izin dulu ya, Bang Ton ya. Ada Baik, baik, baik. yang lain. Bang Gunawan, Malah saya di-follow di-follow ya, Bang, balik ya. Bang Gunawan, Iya, iya. saya Supaya di-follow nanti balik ya. bisa Ya main lagi Ibu, di sini. ya Bunda, ya terima kasih ya Bang Ton ya. Sama-sama. Sama-sama Bang Gunawan. Makasih juga Tetaplah ya. sehat ya. Pikir ya. Amin. Semoga Tuhannya Yesus memberkati ya. Lanjut Bang Gunawan, izin saya turunkan ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, mantap. Oke. Aduh, Bu ini Nurmawati, monitor. Ada Bunda Nurma ini. Disapa dulu Bang Ton. Ada Bunda Nurma ini. Ya, Ibu Nurmawati, monitor. Nah, nggak mau dia kayaknya disapa saya. Melani aja yang nyapa lah. Selamat siang, Kakak Ibu dan Selamat siang. Maaf Selamat tadi siang. belum dibuka itu. Oh iya. Oh, iya. Bunda Mila. Kayaknya lawannya sama Bunda Mila nih, coba. Bismillah Bunda Aduh, Mila. nggak usah. Saya udah ngobrol waktu itu, terus saya harus turun ya waktu itu ya, kalau nggak salah Bun ya. Iya. Heeh. Bunda Norma kemarin lah Baik, baik. temennya biasanya berdua nih, ini ibu-ibu nih biasanya kemarin. Ini lagi sendirian. Kenapa, Bunda? Tapi Enggak. Saya nggak, mah kemarin pernah kita ngobrol ada dengan satu lagi siapa. ibu-ibu siapa tuh saya lupa namanya. Kalau sama Bunda Norma nih saya ingat. Oh enggak. Kalau saya mau naik, saya naik aja. Enggak lihat siapa Gitu ya, yang di nggak atas. harus berdua ya. Enggak kenal juga, Iya, iya, enggak iya. kenal juga. Gimana Oh, nggak kabarnya, kenal Bun? juga, oke. Baik, baik. Gimana Bun? Baik. Di Jakarta kan ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya, iya benar. Ayolah kalian lanjut. Saya udah malam ini udah 10:30 hampir. Oh iya, udah waktunya tidur ya, Bun. Baik, baik. Hampir baru nyampe rumah. Oke, selamat istirahat, Bun. Saya Terima bicara kasih. dengan siapa, Pak? Ya, silakan mungkin Bang Pangeran. Bang Pangeran, monitor. Sekalian sapa dulu ya, Bang Daniel ini dari Kristen atau Muslim nih? Kristen. Kristen ya, oke. Siap, Bang Daniel. sabar dulu Bang ya. Bang Pangeran, monitor. Ya Parkun Bang Pangeran ya. Kalau Bang Farhan, Parkun dibawa aja ya. Iya, mungkin Bang Ton kan belum kenal sama si Bu Norma. Mungkin ditanyain dulu dia itu Kristennya apa. Mungkin bisa disambungkan ke Pak Daniel mungkin kalau memang ini berbeda kan bisa didiskusikan. Izin dulu, ini Bunda. Di bawah banyak yang typing naikkan Ustadz Wafi ya. Akunnya Ayo, yang udah, mana? aku Akunnya turun. Ustadz Wafi. Aku turun dulu. Yang mana Ustadz Wifi? Naikin Ustadz Oh, enggak, Wifi ya. kayaknya dia nggak Itu- ada. Udah nggak ada. Kak Nisah, Kak siapa ya namanya? Sebentar, Oh, saya coba ini ya, saya coba tanya ya, sebentar ya. Mungkin dia monitor. Tunggu dulu. Mana tadi? Atau teman Muslim yang mau jadi narasumber silakan naik ke atas boleh. Kalau enggak saya sendiri nih yang tanganin nih, 3 nih ya di atas nih. Mungkin satu-satu aja. Bapak aja yang tanganin gimana ya Kak Melani? Oke, siap ya. Ya Bapak Silakan saja, yang mau Bapak duduk di saja. sebelah kanan Bapak dulu siapa nih? Bu Nurmawati ya. Iya. Ya. Oh ini ada Bang Abu Hadid. Bang Abu Hadid. Ya udah aku silakan. turun, Bang aku Abu turun, naik, Bang Abu. naikin Abu Adi, Bukan, Bang Abu ya. Oke. Suruh turunin Aku aja turun dulu. ya Bang Ton ya di bawah ya. Siap. Yo. Siap Kak Jana. Saya panggil Thank you ya. Ustadz Wafi ya. Saya panggil Ustadz Wafi ya, insya Allah ya. Boleh. Tunggu sebentar. Enggak, kalau host narasi soalnya agak beresiko itu cepat tumbang nanti gitu kan. Makanya nggak banyak ini saya narasi panggil saya. Ustadz Wafi nih. Saya kirim linknya dulu sebentar ya. Ustadz Kirim Abu link naik lebih. sebentar. Biasanya kalau kondisi tertentu saja, biasanya saya beri diskusi sendiri gitu kan. Tapi kalau masih bisa yang lain, silakan yang lain gitu kan. Pak Masaha ngantri aja lah. Ada yang mau ditanya nggak Pak Masaha? Ada sih Bang. Apa tuh? Ini Pembahasan apa lagi nih? kenapa aku menanya, kenapa Muhammad meniadakan hukum Taurat menghalalkan onta Bang? Ini kok kayak Paulus nih. Meniadakan hukum Taurat menghalalkan unta. Menghalalkan Di mana unta. itu dalilnya? Lah kan Dalilnya di mana itu? hukum Islam itu kan onta itu halal kan? Kan berarti meniadakan hukum Taurat yang mengharamkan onta. Di mana dalilnya?
Nabi Muhammad itu meniadakan hukum Taurat? Ada nggak itu dalilnya? Hukum Taurat itu kan onta haram ya kan. Nah terus Muhammad bilang onta halal. Nah itu kan meniadakan hukum Taurat. Iya, dalilnya di mana itu meniadakan itu? Ya kan dalam Islam onta halal kan bang? Kebiasaan masa tuh kalau apa-apa nggak pakai dalil, keluarin dulu dalilnya, lu jangan fitnah begitu. Lah kan ya aku tanya sama Bang Ton, hukum Islam itu onta halal, Ya. betul kan? Nah dalam hukum Taurat itu kan onta haram. Berarti kan Betul. itu meniadakan hukum Taurat dong. Bukankah Muhammad ini Wah, adalah itu kelanjutan? menyimpulkan. Itu namanya menyimpulkan. Mau jawabannya nggak? Muhammad ini kan kelanjutan dari nabi-nabi kan, dari Nabi Musa kan, ya kan? Karena Islam Ya. itu mengakui 25 nabi, ya kan? Lah, Oke. kalau Muhammad itu kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya, kenapa kok hukumnya itu diedit gitu? Oke. Mau jawabannya? Mau bang ya? Oke, jawabannya simpel, Pak Rex. Saya tanya satu pertanyaan. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu ya untuk semua keturunan Adam. Mana dalilnya? Dalil tuh kan udah 3 aja. Udah 3 aja. dalil ya. Ini nggak Aku keluar tanya, daftar aku di- jawab dengan pertanyaan yang simpel. Saya cuma tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk semua keturunan Adam bang. untuk Oke, kaum Bani dalilnya Israel. mana? Bang Ton, izin Bang Ton. Astagfirullahaladzim. Bang Ton izin maaf. Kalau Bang Saha ini nggak pakai dalil Bang. Berdasarkan pikiran Enggak. sendiri. Kan dia mengatakan kalau hukum Taurat itu untuk semua keturunan Adam. Nah, itu di mana dalilnya itu? Oke sebentar Ada aku cari dulu ya, aku cari Ya. ya. Nggak ada memang Untuk Bang Saha semua biar nyari juga keturunan nggak ada. Adam. Nggak ada. Bani Israel Bang, beneran. Jadi dikirim Allah itu untuk Itu aja kaumnya tahu. pada saat itu, untuk Bani. Bani itu artinya kaum. Jadi untuk orang setempat. Pinter Kalau di situ Bunda, dibilang gila. Bani Israel, berarti untuk orang Israel aja udah selesai. Nggak bisa ditambah-tambah mantap. yang lain. Taurat itu Walaupun di hanya Quran, untuk ya, Bang, Bani Bang Ton. Israel, betul. Bang Ton, walaupun di Quran ya Bani Israel kan gitu bunyinya selalu. Iya. Nggak ada hai umat manusia. Kalau Nabi Muhammad lain, itu umat manusia dibilangnya. Jadi memang untuk keturunan sampai sekarang. Jangan Kalau- lama-lama, weh, nanti kau turun. Oke, sekarang pertanyaan balik ya, pertanyaan yang sama. Sama Ustadz Abu Hadi tuh ada naik. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Abu. Pertanyaan yang sama sebelum ke Bang Abu. Wah, kita nyanyi nih. Boleh ya? Izin ya Bang Masaha, izin ya. Aku menanyakan pertanyaan yang sama, ya kan? Yesus ketika dia di bumi, dia berkata di dalam Matius 5 nomor 18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, ada Betul? tuh. Iya, Kata itu. Betul, betul. Nah. Betul. Nah, oke. Kemudian di dalam Efesus 2 nomor 15, Ya. aku buka ya. Ya, buka aja nggak apa-apa. Bagaimana? Efesus 2 nomor 15, Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya, yang salah Yesus atau Paulus? Jawab. Salah Paulus lah. Paulus. Weh, mantap, luar biasa. Bang Sahani cerdas. Luar biasa. Baik, Tuhan baik. Bang Sahani cerdas, Bang Ton. Sebenarnya Bang Sahani cerdas dia. Cuma kadang-kadang suka ngeyel aja dikit. Nggak konyol. Maaf Assalamualaikum, ya, Bang bercanda, Abu. bercanda. Iya, assalamualaikum Saya Bang belum Abu. follow ya. Ntar saya follow dulu dia. Follow siapa ya? Baik. Sama Bang Saha. Saha. Saya ternak juga. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Bang Masa ya. Berarti Paulus itu bertentangan dengan Yesus ya poinnya ya. Iya betul. Dan Bang Mantap, luar biasa. Emang bener. Hari ini ketemu Kristen jujur-jujur semua ya, alhamdulillah ya. Waduh, Ah, mantap. emang faktanya memang bertentangan. Bang Ton tahu nggak? Kalau Paulus itu apa Muslim. tuh? Paulus Muslim. Waduh, Bang Ton baca. Framing,
Framing, weh. Kalau Bang Ton nggak percaya, Bang Ton baca 1 Korintus 15 angka 15, baca Bang. Jelas sekali kalau Paulus Ayo, ini muslim. baca. 1 Korintus 15. Angka 15. Ya. Oh, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, betul? Iya, itu kan jelas Paulus mengatakan dia tidak mengimani penyaliban Yesus. Ini kan iman seorang Muslim. Muslim dia Bang. Jadi dia Muslim gitu ya, gara-gara dia bilang Yesus tidak disalib, dia Muslim gitu. Iya, Muslim. Muslim pertama ya. Tidak mengenal Allah ya. Enggak, tapi pertanyaan gini, Bang Masaha mengimani penyaliban nggak itu? Yang mengimani lah. Loh, berarti bertentangan dengan Paulus, Bang Masaha. Bertentangan dengan Yesus. Kalau aku kan Kristen, kalau Paulus kan Muslim, itu jelas banget. Enggak gitu. Jadi Kristen itu pertama kali disebut Kristen itu kan di Antioquia. Dan yang memberi nama Kristen itu Paulus gitu loh. Jadi abang ini pengikut Paulus harusnya. Justru Kristen itu yang mendirikan Paulus di Antioquia, bukan di Yerusalem. Kenapa dia jadi Islam? Bang Ton tahu nggak apa itu definisi Kristen itu, tahu nggak Bang? Kristen Pengikut itu Kristus. adalah Pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus itu. Orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Itu Kristen. Jadi kalau misalnya Paulus mengatakan dia tidak mengimani penyaliban Yesus, ya jelas dia bukan Kristen. Mana dalilnya itu? Kristen itu 1 Korintus 15 itu. Angka 15. Kan jelas banget dia tidak mengimani penyaliban Yesus. Coba dibaca ya, kisah para rasul KPR 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tuh, pertama kalinya tuh. tuh. Sedangkan Yesus itu di Yerusalem, bukan di Antioquia. Antioquia ini bukan di Yerusalem. Yang mendirikan Kristen itu Paulus. Ya. Bahkan Yesus itu nggak kenal Kristen. Iya, kita ke Bang Abu aja deh daripada debat Kristen. Oke, Bang Abu, Assalamualaikum. Masa sering nyerah kok sama aku berapa kali. Oke, silakan duduk di Ya samping adalah, Bang Bapak Abu aja. lagi ya. Mana sih Mas Ahmad? Sebenarnya alat ini dengan memanggil Halamuki. sebenarnya ada satu problem ini ketika berbicara Paulus. Problemnya itu Paulus bunglon, nggak bisa dipegang kata-katanya karena dia bilang kalau dia ada di orang ini dia jadi itu, dia ada di sini dia jadi begini. Nah itu yang repot Bang. Iya, itu kan Paulus itu kan tidak pernah menemani Yesus selama 3,5 tahun, ya kan? Terus ujuk-ujuk dia datang, oh Yesus tidak disalib lah. Ini kan bukan iman seorang Kristen nih, ya kan? Malah iman Islam. Itu Bang. Nah, itu tadi yang bikin aneh kan. Paulus menciptakan Kristen kan gitu ya, membuat Kristen, sekte yang bernama Kristen. Mana dalilnya? KPR 11 nomor 26. Tapi Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 15 nomor 15 bahwasanya Yesus tidak disalib kan gitu kan. Kristen itu kan dari kata Kristus Bang. Sekarang yang disebut Kristus itu Yesus atau Paulus? Kristianos. Iya, yang Kristen itu disebut dari Kristus kata itu kan Yesus Bang. Jadi ya yang membawa ajaran agama Kristen ya Yesus. Dan Kristen itu mengajarkan dua hal itu adalah Isa dan Yesus dikorbankan, itu aja. Ngadi-ngadi kau. Masa dia bawa agamanya itu dia nggak tahu? Yesus pernah nyebut Kristen, nggak tahu dia, nggak kenal dia. Terus dari mana ceritanya? Ya Kristen pertama itu kan ke-12 murid Yesus itu Bang, pengikut Yesus. Itulah Kristen pertama.
kata Kristen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu di kitab Coba, Congor nomor berapa? Ah, Ada di kitab aku Congor nomor berapa? Izin jawab sedikit ya. Ini buat pengetahuan juga kan ya. Coba dibaca tuh Lukas 4 nomor 16. Tadi udah aku bacain ya. Aku baca sekali lagi nih. Lukas 4 nomor 16. Perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, di sini dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Pertanyaanku nih, Yesus lagi ibadah atau bukan nih? Ibadah itu bang. Nah, ibadah ya. Berarti ibadahnya hari Sabat kan gitu kan. Nah, kira-kira murid-muridnya Yesus ikut Yesus nggak? Ikut lah, ikut. Ikut. Berarti Yesus itu dengan murid-muridnya satu agama, betul nggak? Ya, aku ikutin dulu bang. Ya. Betul kan? Satu praktek ibadah yang sama dengan murid-muridnya, betul? Ya. Terus Yesus sendiri mengatakan bahwasanya jangan mengira bahwasanya aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kan gitu kan ya? Intinya Yesus adalah praktisi hukum Taurat, betul? Begitu juga murid-muridnya. Nah, kalau memang mereka adalah Kristen, kenapa yang di Paulus mengatakan di Efesus 2 nomor 15 bahwasanya Taurat sudah dibatalkan gitu kan? Sementara Paulus sendiri pertama kali menyebutkan kata Kristen. Tuh, kan nggak nyambung masa? Naikin noten lain dulu bang. Ini aku apa? Kan? Mulai dah kalau aku yang jawab. Aku oten oleng lah, udah mau jadi oleng otennya. Makanya kalau mau jujur itu kan memang prakteknya prakteknya Yesus dan murid-muridnya ini ya praktisi Yudaisme gitu loh. Bukan Kristen. Pada saat Yesus itu di sinagoga itu, sebenarnya Kristen itu belum lahir bang. Kristen itu baru lahir setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan itu. Gitu loh. Nah makanya berarti nggak dapat validasi dari Yesus dong Kristen. Betul. Belum. Jadi pada saat itu mereka ini masih Yahudi. Yahudi itu apa sih? Yahudi adalah orang-orang yang mengimani Ishak yang akan dikorbankan, itu Yahudi. Begitu Yesus disalibkan dan bangkit, maka baru Kristen itu lahir, gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghujat nih, penghujat datang. Paulus Injang Markus. Tolong mode santai ya Bang Selbes karena ini live di YouTube ini ya, mode santai aja. Siap. Saya sebagai juru selamat. Oke, nanti bagian bulan STT Golgota bagian menyapa tamu ya. Nah, siap. Lanjut. Ada apa? Ada gembala sidang. Perkenalan dulu. Bang Selbes dari mana ini? Bang Ton izin saya turun. Ya siap Bunda Mila. Bunda Mila, makasih Bunda Mila. Ya, sama-sama, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bang. Wah, ada Mbak Melan juga rupanya nih. Halo Mbak Melan. Ya. Ya. Coba perkenalkan diri dulu Bang C77 ini dari mana ini? Baik. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Izin Ustadz Abu Hadid, izin Mbak Melan semuanya. Izin Sekjen Bang Ardiansyah. Ya, baik. Selamat siang. Baik, saya sebagai juru selamat jebolan STT Golgota kembali hadir di sidang jemaat ini ya. Saya hadir sebagai pendukung daripada Bapak Gembala Sidang ya. Baik, tolong jangan menghujat, yang menghujat dinaikkan, yang tidak menghujat diturunkan ya. Salah, kebalik ya. Mohon maaf. Ya. Untuk selanjutnya tolong jikalau membawa data dijelaskannya itu di Congor Markus berapa atau Congor Matius atau Congor Lukas berapa. Demikian. Baik, sekian dari saya sementara. Terima kasih banyak ya Pak Wakil Gembala ya. Saya itu simpel sekarang bertanya ke Google aja. Halo Google, apa arti Kristen? Kristen adalah nama lain dari penyakit kelamin yang pernah beredar di Prancis. Nah, astagfirullah. Coba kita cek datanya. Benar atau tidak nih? Benar atau tidak? Nah, coba kita ulang ya. Halo Google, apa arti Kristen? Kristen adalah nama lain dari penyakit kelamin yang pernah beredar di Prancis. Waduh, benarkah demikian?
Google, jangan menghujat. Menghujat Google turunkan. Izin siapa tamu baru, Bang Jeva. Bang Jeva, monitor Bang Jeva. Ini kayaknya signalnya salah. Kamu diam. Bang Jeva, selamat siang, Islam atau Kristen? Ya. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan Bapak? Silakan. Enggak kok, kayaknya komannya menghujat begitu ya. Bapak udah tahu datanya belum, Pak? Kalau belum tahu, tolong ditutup mulutnya. Kata Google begini, halo Google, kalau untuk Pak Jeva ini gimana? Kamu diam. Nah, kamu diam katanya. Kalau nggak tahu, diam. Nah. Baik, Tuhan baik. Tuhan baik ya. Iya, maksudnya, aduh, jelasin dulu, Ustadz. Di sini nggak menghujat gitu. Kita tidak menghujat. Kita ini tahu karena ada datanya dan pernah terjadi. Kalau nggak percaya tanya Bang Jibril. Kata Kristen itu baik. Ada di National Geographic, di situs resmi National Geographic. Coba cek saja kata Kristen. Itu nama penyakit dulu pernah terjadi di Prancis dan itu berhubungan dengan kelamin. Maka kata Kristen itu berhubungan dengan penyakit kelamin. Dan apa kaitannya dengan kekristenan? Karena Kristen bebas. Sapu kiri kanan juga bebas. Makanya penyakit itu disebut nama penyakit Kristen. Kayak binatang. Iya. Itu cari di situs resminya National Geographic. Cari, ada di situ. Maksudnya dia itu, maksudnya gini loh, masuk ke situ di saat kita mau debat ya kan, bilang kayak gini kayak gitu, nanti ketampol lah sama orang yang lagi mau debat, ya kan? Mbak Melan, jangan menghujat. Karena mereka ini nggak punya literasi, nggak gitu tahu kan. apa-apa, tapi langsung ngerocos. Udah Karena nggak mengenalkan diri ya kan? Izin Udah Gembala. Izin Bapak Gembala, izin host. Tadi yang bilang Komal menghujat tadi mana ya? Udah dipanggil Bapak. Oh, sudah pulang ke rumah Bapak. Iya, maksudnya dia sudah nggak memperkenalkan diri, sosok nasehatin. Baik. Ketika kalau mau nasehatin pun harus paham konteksnya dulu. Di sini bukan majelis taklim, di sini tempat ingin mencari ilmu perbandingan agama, gitu loh Pak ya. Baik. Saya tambah dari Mbak Melan, dan di sini tempat saling adu hujat jikalau Anda menantang untuk menghujat. Ya, saya siap ladeni. Jangan gembala saya yang ladeni. Saya sebagai baik. Saya sebagai pewaris gembala siap meladeni ya. Tadi ada yang bicara soal Paulus. Kita tanya Google saja. Halo Google, siapa Paulus? Paulus adalah salah satu dewa yang lari dari keyakinan orang Yunani. Tuh, dia dianggap dewa tapi Paulusnya lari. Dia nggak mau. Iya. Tuhan baik 1 ya. Korintus 14 nomor 11. Yesus ya. Di atas atasnya itu. Iya. Jadi seperti itu. Ini kita ini kasih bata ya, bukan kasih data. Bata. Kasih kata timpuk. Iya. Kita kasih bata. Makanya setiap kami bernarasi bentol-bentol oten karena yang dikasih bukan data, bata. Iya betul ya. Ketawa Bang Ton. Baik anakku, baik ya. Silakan yang mau naik Kristen ketik Kristen ya, diutamakan yang tidak menghujat dan bisa berdiskusi dengan baik ya. Mantap. Yang menghujat juga naik, yang laknat juga naik. Ada saya sebagai pewaris gembala ya, siap meladeni. Baik. Supaya kita ini tidak tersesat dalam definisi, kita tanya ke Google aja ya, supaya jangan menghujat. Apa definisi hujat? Halo Google, apa itu hujat? Blasphemy is a snack. Pakai bahasa Indonesia. Hujat adalah makanan ringan yang dibuat dari urap, pepes dan juga sedikit tulang lunak. Itu definisi urap. Diulang ya. Halo Google, apa itu hujat? Hujat adalah makanan ringan yang dibuat dari urap, pepes dan juga sedikit tulang lunak. Nah, dengar baik-baik ya. Itu definisi hujat ya. Oke. Udah. Ini silakan temanya Pak. apa sih? Temanya ini ngalor ngidul nggak tahu kemana. Itu temanya. Kalau ada tema saya mau cari data biar saya bacakan untuk sebagai acuan dari Bapak Gembala sidang itu. Bawa data kita kick.
Iya, ambil data. Bang Rey tuh maunya apa temanya gitu, tapi biasanya dia nggak Bawa boleh. data di kick, ingat baik-baik ya. Bawa data Mungkin langsung begini, kick. Gembala Sidang, Bapak Gembala, dengan Bapak host, saya bisa izin saran, mungkin kita bisa bikin tema siapa yang ajaran nyamar. Nah, betul. Boleh. Aduh, sabar dulu. Kita pikir-pikir dulu, Bang. Baik. Baik. Coba kita tanya. Apit, halo Apit. Bang Apit, Islam atau Kristen Bang Ya, Apit? halo. Ya. Selamat Ya. siang, Pak. Selamat siang. Ya, Islam atau Kristen Bapak? Gimana? Abang agamanya apa? Kristen atau Islam? Islam. Oh, Baik, kita turun. ya, ada yang ada yang Islam. bertanyakan, kan? Ada yang Sabar Mbak bertanyakan, Melan, silakan, sabar Mbak Bang Melan. Apit. Izin, boleh saya interaksi dengan beliau? Siapa ini? Bang Oh. Christian ya? Bang Christian? Bang Christian. Selamat Oke. siang. Selamat siang. Islam atau Kristen Bapak? Saya Kristen. Oke, Baik, kita naikkan dia. Mantap. Oh, sebentar. Ini formasinya salah ya, karena sebagai Kristen harus duduk di sebelah kanan Bapak ya. Sabar. Oke. Luar biasa ya, luar biasa. Binasa. Oke. Surga bisa Tuhan diatur, baik. bisa Apa, Pak dikondisikan surga ya. Ya. Silakan Abang Abu Hadid. Baik, saya sedikit ingin menjelaskan terkait apa itu ibadah. Kata ibadah ini memiliki arti yang memang sangat jelas. Seperti kita tanya ke Google, halo Google, apa itu ibadah? Perbuatan untuk menyatakan bakti KPD Allah SWT KPD, yang didasari kepada. ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Itu ibadah itu. Nah, kalau Kristen, mereka ibadah itu artinya apa? Mungkin beda lagi ya kata ibadah dalam Kristen ya. Coba kita tanyakan, Bang Christian, ibadah itu artinya apa Bang dalam Kristen? Ya esensinya sama sih sebenarnya. Enggak, definisi Bang. Saya tanya definisi Bang. Ya kalau ibadah itu kalau kita seperti biasa ya di tempat ibadah, tetapi tujuan dari ibadah itu sama seperti yang tadi. Definisi ibadah adalah itu Bang. Sebentar ribut di depan rumah saya, sebentar ribut. Tolong dikondisikan dulu ya Bang ya, karena ini ada saudara kita yang live YouTube, diusahakan jangan ada musik ya. Betul. Terima kasih. Nanti kena copyright nanti. Baik. Christian kayaknya Tuhan santun baik. ya. Silakan. Iya, Bang Christian kayaknya santun. Kalau yang santun ya gigi satu aja. Oke, siap. Siap. Jadi biar tahu kita ini ibadah itu apa, bagaimana cara ibadah itu kan gitu. Kalau dari teman-teman Kristen, ibadah itu model kayak apa artinya? Pengen tahu saya. Mungkin dia sedang ini ya, mengkondisikan dulu supaya lebih tenang. Kita tunggu ya. Izin Bapak Gembala, tadi barusan saya dapat berkat dari Bapak yang di atas surga lewat lewat semburan trompet dari adik saya Kiki yang sang penghujat juga itu ya sebenarnya. Dia menghujat selalu pakai trompet biasanya. Kalau tidak donat. Ya itu adalah penghujat Tuhan yang baik, ya. diurapi itu ya, yang diurapi itu. Iya. Baik. Silakan dilanjut Bapak. Baik. Silakan. Ya tunggu ini dulu Kristen mau jawab. Kiki silakan menghujat ya kepada host dan Bapak Gembala Sidang ya. Halo, udah itu masih berisik ya itu? Enggak, udah bagus aman. Udah bagus, silakan. Oke, tadi pertanyaannya Ustadz Abu, foto lagi insyaallah. Apa itu ibadah? Definisi ibadah menurut Kristen? Oh ya, kalau menurut Kristen itu definisi ibadah itu adalah suatu perkumpulan untuk menjalankan bakti. Bakti itu sama seperti kegiatan, tetapi esensinya itu bukan hanya seperti itu aja. Esensi dari ibadah itu adalah melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya lewat perkumpulan, komunitas, atau pribadi kita masing-masing. Lewat komunitas, kita melakukan kehendak Allah. Oke. Perkumpulan ibadah itu komunitas. Tapi pribadi,
melakukan kehendak Allah lewat perbuatan kita secara pribadi. Baik, salah, nyolong pakai kata ibadah, nyolong terus diartikan sendiri. Nah, inilah sifat-sifat penjajah itu seperti ini, merusak tatanan bahasa yang sudah ada, istilah yang sudah ada dirusak oleh mereka. Coba bisa tanya ke saya apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Nyolong Baik. Nyolong, kata ibadah itu saya terangkan sedikit. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah abd, yang artinya abdi, hamba, budak atau pelayan. Itu secara bahasa. Jadi artinya ibadah adalah pengabdian, penghambaan. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah semua hal yang mencakup perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan reward darinya. Itu arti ibadah. Allahu Akbar. Cakep. Oke, itu arti ibadah. Di mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam ibadah ini di Islam diatur macam-macam ibadah seperti apa. Nah, Kristen enak-enak datang tinggal ambil kata yang sudah ada, definisi pengertian yang sudah ada, lalu dibikin sesuka hati mereka. Bang. Bayangkan tuh. Bang Abu. Ini namanya apa? Ini. Kata ibadah itu sudah ada di dalam KBBI. Ya, kamu sebagai orang Indonesia boleh pakai kata itu. Baik. Apa definisi ibadah dalam KBBI? Baca aja bang. Sorry guys ya, kendala urusan lanjut. Ayo, ibadah dalam KBBI adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba, KBBI Indonesia walaupun mengadopsi itu tidak keluar daripada definisi atau pengertian dari asal katanya. Karena dalam ibadah itu ada prinsip. Pertama, ibadah itu ada perintah, ada ketentuan. Kemudian yang kedua, ibadah itu meninggalkan kesukaran-kesukaran dan tidak boleh terlalu banyak beban. Yang ketiga, ibadah yang artinya ibadah itu hanya berhak, ya, yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang keempat, ibadah itu tanpa perantara. Yang kelima, ibadah itu harus ikhlas. Nah, oten nih pakai kata ibadah, ambil dari kata KBBI, sementara KBBI pun tidak keluar daripada definisi secara lughah. Kenapa jadi berbeda sekarang ini kata ibadah itu? Allah itu mulai dalam bahasa Ibrani. Mulai. Kita lihat KBBI lagi. Kan di KBBI kan ada kata Allah. Di kantor. Sejak kapan kata Allah dari bahasa Ibrani? Ngarang kau. Sebentar. Allah di kantor itu. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Itu dalam bahasa Indonesia. Kan tadi katanya di bahasa Indonesia juga ada KBBI. Oke, sekarang ada. Gini, kalau definisi Allah seperti itu, berarti nama Zeus, nama Siwa ke bahasa Arab jadi Anda tadi ngajak saya kembali ke KBBI. Sekarang ketika saya balikkan kata Allah di KBBI, kau keluar dari situ. Memang Kristen begitu, inkonsisten. Selalunya begitu. Dia awalnya di A, ya 3 menit kemudian sudah di B. Itu Kristen. Saya sudah bosan dengan orang Kristen yang model begitu. Hampir rata-rata semua Kristen begitu. Makanya kenapa ketika mereka diajak untuk samakan persepsi atau definisi di awal, takut. Kenapa? Karena nanti ke belakangnya udah, ke depannya udah apa lain lagi. Mereka nggak pernah mau. Coba bayangkan, sampai Allah pun perintahkan Nabi Muhammad, sampaikan kepada ta'alau kalimatun sawa bainana wa bainakum. Serulah, katakan kepada, ayolah mari kita satu kalimat kita supaya sama antara kami dan kamu. Mereka nggak mau, karena itu nggak mau mereka, supaya mereka bisa merubah-rubah. Itu paham ya? Jadi
ketika teman-teman Kristen kita ajak berangkat dari sebuah definisi yang sama, kita sepakati, habis itu dia ingkari. Memang itu karakteristik Kristen seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Itu tidak kan pernah kita bisa pegang kata-kata mereka. Ya. Coba bayangkan, kita tanya, berapa Tuhanmu? 1. Jangan Coba asumsi jelaskan. 3 jadinya. Tapi tetap ngotot bilang 1. Nggak konsisten. Ayo. Itu kan gini Bang, Allah itu kan Tuhan dalam bahasa Arab kan. Bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini KBBI ya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab kan. Bukan dikatakan nama Tuhannya umat Islam kan. Ya dilihat apa selanjutnya, pencipta alam semesta. Bang, ayo. Nama Tuhan, Izin Abu. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa. Dalam Al-Quran ada nggak? Ada. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan. Innani anallah. Ada, sudah, nggak bisa kamu mau bantah kami sementara di dalil kami, di keyakinan kami ada. Bang. Ayo. Nama Tuhan itu di dunia ini kan banyak Bang, nggak cuma Allah. Ya sudah, kita bahas Allah. Yang kita bahas Allah. Zeus. Kami nggak bahas Siwa, nggak bahas Yesus, nggak bahas Zeus. Yang kita bahas Allah. Kalau definisinya seperti itu, berarti nama-nama Tuhan lain selain Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab semua menjadi Allah, gitu loh. Loh, kalau yang dimaksud adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, yang maha esa, baru dikatakan itu nama sesembahan kami, Allah. Lah kalau Zeus dia diciptakan, ya kan? Dia bukan pencipta alam semesta. Balik lagi, Yesus dilahirkan. Sementara di dalam Quran lam yalid wa lam yulad. Allah itu kan dilihat, bisa dilihat, kan ada akal buat memilih, dipulihkan, dijamah, diraba dan dipalu akhirnya. Darah Yesus. Izin sapa tamu nih, Bang Alfi. Assalamualaikum. Bang Alfi, asli nggak? Bang Alfi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tarikan napasnya sudah saya bisa tebak asli Dinda Alpi ini. Tunggu dulu Abu Hadid. Ustaz Bapak Gembala, tolong dikejar tadi tentang KBBI yang dia bilang Allah itu apa tadi dia bilang? Semua agama pakai. Bung. Allah dalam KBBI nama sembahan yang merujuk kepada sembahannya umat Islam. Silakan cek sekarang. Kalau tidak benar yang saya bilang, saya on cam, saya potong kuping saya sekarang. Cek. Gantian deh sama Bang Christian. Ayo terus. Lempar subhat udah gitu dilempar ke orang lain, gimana sih Mas Ha? Emang begitu, karakteristik Kristen begitu. Iya, jadi tumbal temennya Christian. Monggo. Nggak percaya. Weh, mantap ini. Ini yang dicari ini ya. Gak tega saya kan. Luar biasa. Aduh, saya biasa. Tuhan baik. Salam hormat Pak Pendeta. Ya. Oh, Pak Pendeta, oke baik. Ustaz Abu nggak buka? Ustaz Mungkin Abu? Bang Ardiansa udah monitor belum nih Bang Ardiansa ini? Enggak. Bang Ardiansa? Kita tarik dulu tuh, ibadah dalam Kristen itu dari mana itu? Saya masih penasaran tuh. Ya udah lanjut. Oke, silakan. Dijawab Pak Christian? Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Kami persilakan. Silakan. Ya memang tadi kalau disinggung kata ibadah itu di bahasa Indonesia itu kan serapan dari bahasa Arab. Saya mengerti. Cuma ya kami harus memakai bahasa apa lagi gitu untuk mengungkapkan, mengekspresikan, mengartikan ibadah kami gitu. Yang saya tanya pengertian aja Bang. Saya nggak tanya caranya gimana. Karena dalam definisi ibadah itu ada prinsip. Salah satu prinsip ibadah itu adanya perintah dan ketentuan. Nah, pertanyaan kami begini, kami sholat itu ada perintahnya. Siapa yang merintah? Sang pencipta langit dan bumi. Kami menghadap ke Ka'bah, ada perintah. Kami melakukan puasa, ada perintah. Apapun yang berkaitan dengan ibadah, prinsip awalnya adalah adanya perintah dan ketentuan.
Pertanyaan saya, ketika kalian beribadah memakai kata ibadah lalu di hari Minggu di gereja, itu perintah siapa? Silakan. Kalau siapa yang pijit-pijit mukanya Bang Abu Hadid itu? Roh Kudus. Oh, baik. Baik anakku. Ya, silakan. Jadi kalau dikatakan definisinya ya, garis besarnya aja, ibadah itu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah. Nah, perintahnya di mana? Perintahnya ada dalam kitab Kejadian. Jadi 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu. Itu bukan perintah, Pak. Kata perintah tuh gini, Pak. Duduklah, makanlah. Ya, itu kata perintah, Pak. Itu namanya perintah. Tidurlah, ya. Congorlah. Nah, itu perintah, Pak. Tadi Bapak nggak menjelaskan definisi ibadah. Yang punya prinsip adalah adanya perintah dan ketentuan. Itu kesimpulan, Pak. Iya, maksudnya saya berbicara asal mula kekristenan mengikuti ibadahnya tuh apa gitu. Jadi intinya dari ibadah itu adalah melakukan yang disukai oleh Allah. Nah, asal mula kekristenan untuk beribadah di hari Minggu, itu ada dalam kitab Kejadian. Patokannya di situ. Oh, kitab Kejadian. Ini kalau dalam kekristenan ya. Alfi, Kejadian 6 hari Allah menciptakan adikku yang ganteng. Coba, Ade bisa buka kitab Congor nomor 702 nggak? Ada di situ perintah ibadah. Pendeta Christian, sabar ya. Iya, biarkan dulu. Biasa sama Pak Abu sudah biasa. Dari Bukan rambut Pak saya Christian. sampai sekarang sudah Sebenarnya kita ini Pak Christian ya. Sebenarnya ini menjadi representatif dari apa yang kita yakini sebenarnya gini. Kita ada di sini nih. Nah, pasti kita punya dasar masing-masing kan? Tentang masalah. Nah, Pak Christian punya dasar Bible, saya punya dasar Al-Quran. Nah, berbicara tentang istilah yang kekesannya dipakai oleh semua orang, bangsa, kaum, ataupun keyakinan. Sementara keyakinan itu, istilah itu, dia punya pengertian, ya, punya asal muasal. Jadi ibaratnya kita ini lagi jalan di jalanan, ada orang di situ taruh sapu, kita ambil. Ya, ini sapu ini kan umum, nggak gitu, Bang. Itu sapu itu punya orang, Bang. Jangan kita angkat terus kita jadikan milik kita. Yang saya tanya dari tadi, Bang, definisi aja. Definisi ibadah. Tanya keberagaman atau kebagaimanaan bentuk ibadahnya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi aja. Ya, saya bilang tadi garis besarnya. Dalam garis besar itu, ibadah itu adalah yang menyukakan hati Tuhan. Artinya menyukakan yang disukai oleh Tuhan. Itu ibadah dalam kekristenan. Segala sesuatu yang kita buat kalau tidak disukai oleh Tuhan, ya percuma. Begitupun dengan apa yang kita lakukan. Oke. Seharian kita. Tidak mencuri itu ibadah, Bang. Tidak mencuri itu ibadah, Bang. Tidak mencuri itu. Oh, koneksinya kayaknya kurang bagus ya, ditunggu aja. Maksudnya tidak lebih spesifik lagi, Pak Abu. Kan tadi secara garis besar perkara-perkara yang disukai oleh Tuhan, betul kan? Itu kan yang dimaksud ibadah oleh Pak Christian tadi itu pada prinsipnya, pada umumnya adalah perkara-perkara yang disukai Tuhan, iya toh? Tidak mencuri, Ya, ini udah tidak membunuh, tidak memukul, itu ibadah juga, Pak. Iya, sesuatu yang kita lakukan yang disukai oleh Tuhan berarti itu keluar ibadah. salah dari definisinya. Berarti itu saya bilang tadi, berarti kata ibadah diambil oleh Kristen lalu dibikin definisi sendiri. Harusnya Abang bikin istilah sendiri, Bang. Yang maksudnya itu seperti ibadah, yang istilah yang sudah ada. Itu nggak apa-apa, ya, Bang. tadi saya bilang ditanya definisi, saya bilang garis besarnya definisi dalam ibadah kekristenan yaitu yang menyukakan hati Tuhan. Segala sesuatu yang menyukakan hati Tuhan lewat perbuatan kita itu disebut ibadah. Baik, berarti berbeda dengan kata ibadah
yang dari awalnya dibuat istilah itu berbeda kan, berarti seperti yang saya terangkan tadi. Ibadah itu dari bahasa Arab, ya dari kata abd yang artinya abdi, hamba, budak, secara bahasa. Nah, lalu secara istilah apa? Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, di dalam ibadah ada prinsip. Salah satu prinsipnya adanya perintah dan ketentuan. Nah, di dalam Islam, dari mana kita tahu kata ibadah? Tadi saya bawa, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itulah tujuan penciptaan manusia dan juga jin, untuk beribadah. Nah, macam-macam ibadah dalam Islam itu disampaikan dengan dalil dalam Al-Quran. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Nah, ibadah mahdah adalah ibadah khusus yang telah ditentukan waktu, jumlah, tempat. Ya. Artinya ibadah yang sudah ditetapkan secara terperinci dengan jenis tata caranya. Contoh seperti sholat, puasa, wudhu, tayamum, haji, umrah, dan sebagainya. Sementara ibadah yang disebut dengan ghairu mahdah adalah bentuk-bentuk amalan-amalan seperti amalan hati, amalan lisan yang diizinkan oleh Allah, kemudian juga membutuhkan keterlibatan kepada orang lain, ya, tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga berhubungan dengan sama makhluk. Contoh zakat, infak, sedekah, kita belajar, kita kerja, kita segala macam. Artinya ibadah ghairu mahdah adalah sesuatu perkara yang mendapatkan nilai ibadah. Nilai ibadah, bukan bagian daripada ibadah yang khusus. Seperti itu, Bang. Jelas ketika berbicara dalam Islam ibadah itu, mulai definisinya, tata caranya, prinsip-prinsipnya, apa kewajiban, perintah, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan karena memang dari situ asalnya. Sementara dalam kekristenan, ketika dia pakai kata ibadah, pertama, udah sulit nih sebutin definisinya. Yang kedua, bagaimana mungkin dia mau menjelaskan sementara definisi udah salah. Nah, itu Pak. Jadi maksud saya gini, silahkan pakai istilah lain, bikinlah istilah sendiri, nggak ada yang akan marah. Ya mungkin ya, istilah baru kayak setara dengan kata ibadah dalam Islam, dalam Islam gitu. Bisa bikin, kamu mau kemana? Saya mau tong-tong. Tong-tong itu artinya ibadah. Contoh nih. Nggak masalah. Nggak ada yang marah. Itu Bang. Baik, boleh saya bantu sedikit tentang definisi ibadah, Pak Christian? Silakan. Izin Abo. Bapak Christian, Bapak Pendeta. Baik, saya langsung aja. Ibadah, ya, ibadah. Wujud ketaatan dan penyembahan kita kepada Sang Pencipta atau Sang Maha Kuasa yang dilaksanakan dalam gerak tubuh, bahasa atau lisan, dan sikap serta perbuatan untuk mengagungkan Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta tadi. Demikian dari saya. Saya mute lagi. Amin. Ya, baik. Pak Kris, mungkin Bang Alfi mau menambahkan. Silakan Bang. Silakan, Indah. Izin ya Pak Kris, kita interaktif aja Pak Kris ya. Tadi Alfi mendengar bahwa rujukan dari ibadah hari Minggu itu terletak pada kitab Kejadian. Betul nggak? Pada Kejadian pasal 2 butir kedua. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Itu ya, rujukan dalilnya ya. Namun begini Pak, di dalam Kejadian pasal 2 butir kedua ini, Elohim selesai pada hari ke-7 itu yang kudapati kalau dari Saveria versi Ibrani, Genesis chapter 2 verse 2. Di sini kan dikatakan Waikal Elohim bayom has-sebi'i, atau on the 7th day, ya, pada hari ke-7 God finished the work that he been undertaken. Jadi Tuhan itu, ya, pada hari ke-7 Tuhan selesai dengan pekerjaan yang dibuatnya itu gitu. Sementara yang kulihat Pak pada Septuaginta Kejadian pasal 2 ya, ayat yang kedua. Di sini dikatakan Pak begini Pak. Tuhan itu, ya, maka Elohim menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pada hari ke-6, bukan hari ke-7 Pak. Di Septuaginta. Jadi kalau dikatakan rujukan Sabat itu hari ke-7, sementara pada Septuaginta
Tuhan itu selesai bekerja pada hari ke-6, Pak. Nah, and God finished on the sixth day his works. Atau di Yunani itu kai sunetelesen hoteos enti emerati ekti. Emerati ekti ini hari ke-6 bukan hari ke-7. Gitu, Pak. Jadi di kitab Kejadian pasal 2 butir kedua, ya, Tuhan selesai pada hari ke-6 dan hari ke-7 di dalam kedua naskah tersebut. Silakan. Ya, jadi di dalam dasar kekristenan asal mulanya kita beribadah itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu yang dihitung pakai kalender Romawi, ya kenanya di hari Minggu. Sebutannya kalau dalam bahasa aslinya ya hari Sabat. Untuk umat bangsa Israel disebutkan hari Sabat. Nah, hari Sabat orang Kristen itu memakai kalender Romawi, ya hari ke-7. Hari ke-7 itu kenanya di hari Minggu. Nah, kalau dilihat dari ayat yang kedua, di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Makanya orang Kristen ketika pada hari ke-7 beribadah karena hari ke-7 itu kita harus menguduskan diri. Dalam arti konteksnya menguduskan diri, 6 hari kita bekerja, 1 hari kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan beribadah itu sama dengan kita menguduskan diri, datang kepada Tuhan. Siapa yang menguduskan? Ya pasti Tuhan yang menguduskan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya potong dikit, Pak. Ibadah itu, yang diinginkan dalam ibadah itu bukan terkait apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ibadah itu adalah bentuk penghambaan diri pencipta ini kepada Tuhan. Itu kata ibadah itu yang diinginkan dari kata ibadah itu seperti itu. Apapun mau dikait-kaitkan dengan pekerjaan Tuhan ini dan lain sebagainya, itu nggak masuk dalam definisi ibadah, pengertian ibadah itu. Mau orang Kristen nanti beristirahat hari ke-7 baru mau melakukan ritual, monggo. Tapi bukan pakai ibadah. Ya, terserah mau. Iya. Asal mulanya kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Kami di sini lagi membahas kata ibadah itu, Bang. Bukan kenapa Oten beribadah, bukan kata ibadahnya yang kami tanya. Oh, kalau ibadah tadi saya sudah bilang esensi dari ibadah garis besarnya lah yang menyukakan hati Tuhan. Itu aja. Ya. Baik, dalam ibadah ada prinsip yang saya katakan tadi, adanya perintah dan ketentuan. Oke. Oten pakai kata ibadah, mana perintah ketentuannya? Silakan, Mbak. Ya. Ya, Pak Abu, gimana? Ya, mana ketentuan? Dalam ibadah ada prinsip. Pertama ada perintah dan ketentuan. Pertanyaannya, mana perintah dan ketentuan sehingga Oten bisa pakai kata ibadah tadi? Ya, di dalam perjanjian baru jelas sekali Yesus kan menyuruh beribadahlah kamu kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, itu. Mana beribadah? Kasihilah. Iya, dalam kekristenan ketika kita mengasihi Tuhan, ya otomatis kita harus beribadah kepada Tuhan. Berarti tidak sesuai definisi ibadah. Ya, Ibadah bukan dari Yunani, Bang. Ibadah bukan kata asal dari Yunani. Ya. Saya ngerti. Oke. Tapi kan tadi ditanya soal pengertian dalam pemahaman kekristenan. Ya kalau soal tidak sesuai ya mungkin berbeda. Nah, itulah bukan hanya satu, Bang. Jadi semakin jelas ya, kata Tuhan juga yang sudah ada istilah dirubah. Kata Nabi juga dirubah, kata Rasul juga dirubah, kata ibadah juga dirubah, semuanya dirubah sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen. Inilah bentuk apa ya namanya? Ya, plagiat, perampasan hak cipta sebenarnya kalau mau dikatakan. Harusnya Kristen itu punya satu definisi yang memang itu eksklusif dan khusus bagi mereka.
Coba bayangkan. Itu nggak apa-apa. Tetap kita dalam ranah memberikan keluasan dalam setiap orang berkeyakinan, karena itu juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika keyakinan kita merusak, merampas tatanan kata, tatanan istilah yang sudah ada, wah berarti ini gimana keyakinan suka-suka namanya. Bahkan bahkan nama Allah pun mereka rubah dalam Bibelnya. Allah jadi generic name, Tuhan jadi proper name. Itu sudah sangat menista sebenarnya, Pak. Coba Alfi terakhir satu lagi mengenai kata sesembahan di dalam Yunani ya. Kata menyembah ya. Bisa kita kaji. Ya, silakan. Coba lihat di Yohanes 4 butir 24. Di sini kan pneuma theos. Theos itu pneuma, theos itu roh. Kaitos proskunontas dari proskunein, kata proskuneo disinilah yang diterjemahkan sebagai worship atau menyembah gitu. Proskunontas auton atau menyembah dia. Proskuneo ini apa sih? Nah, Alfi barusan mendapat definisi ini dari layanan Nafiri. Proskuneo yang terdapat pada bacaan Alkitab hari ini ya, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kalau kita lihat di sini ya, proskuneo itu dari beberapa kata yang digunakan dalam bahasa asli Bible yang diterjemahkan sebagai penyembahan atau menyembah. Ada satu kata yang populer dan sekaligus memiliki arti yang menarik, yaitu kata proskuneo. Ya, proskuneo memiliki arti harafiah mencium, atau secara figuratif kata ini diartikan sebagai seperti seekor guguk yang menjilat tangan majikannya. Gitu, Pak. Jadi proskuneo itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi menyembah. Kira-kira sama nggak definisinya, Ustadz Abu? Menyembah dengan ibadah itu berbeda. Proskuneo itu figuratif permaknaannya seperti seekor guguk yang menjilat tangan majikannya. Sedefinisi nggak sama menyembah, Ustadz? Oh iya, saya ingin respon yang Alfi sedang membuka Yohanes 4 ayat 24. Itu dalam kekristenan itu harus menyembah Allah itu dalam roh. Karena Allah itu roh, menurut kekristenan Allah itu roh. Jadi kita harus menyembah Allah itu di dalam roh, itu yang dimaksudkan proskuneo itu tadi. Terus kalau diidentikan dengan anjing, memang betul. Kaleb itu pengertian artinya nama sebuah Kaleb itu anjing. Anjing memiliki sifat yang setia kepada tuannya. Bahkan kalau diambil contoh, ada orang-orang yang ngambil contoh, lu jadi dong seperti anjing itu setia. Dia kalau setia itu setia, nggak pernah mendua kalau anjing pada tuannya. Nama Kaleb di dalam Alkitab kalau ditemukan artinya itu adalah seperti anjing. Anjing yang setia kepada majikannya. Seperti itu. Pak Pendeta, maaf. Jangan samakan anjing dengan kita terhadap penyembahan kepada Sang Maha Kuasa dengan anjing kepada tuannya. Beda Pak, beda. Nggak boleh, Pak. Hati-hati bernarasi. Pengertian dalam kekristenan. Saya tidak bilang Anda atau. Lalu kalau memang saya dalam kekristenan, kenapa menggunakan kosakata yang dalam Islam? Jangan menista kami, istilah-istilah kami dengan Bapak membawa ke ibadah Anda. Nggak boleh begitu, Pak. Kalau Pak si Seven mendengar baik, tadi saya bilang di dalam Alkitab dan pengertian kekristenan. Iya, paham, Pak. Ingat, Pak. Narasi saya yang saya bawakan itu yang di dalam kekristenan dan pengertian Kristen, tidak pernah di luar Kristen. Jadi saya tidak menganggap. Pertanyaannya yang timbul, Pak, kalau memang Anda dalam lingkup kekristenan, lalu kenapa menggunakan istilah-istilah atau kosakata yang ada dalam Islam? Saya tidak masalahnya itu diakui dalam kamus KBBI kita. Silakan di Indonesia. Anda menggunakan analogi anjing kayak apa kayak, tapi jangan menggunakan kosakata yang ada dalam Al-Quran atau Islam. Begini Pak. Negara Indonesia. Jangan. Dulu Pak, di era 80-an saya masih ingat, dulu bukan ibadah namanya kalau Anda, tapi kumpulan. Sabar. Baik, lanjut.
Di Indonesia memakai bahasa Indonesia. Kami menyesuaikan dengan keadaan bahasa kami yang kami tinggal. Kalau soal dibilang, oh itu bahasa aslinya itu serapan dari bahasa Arab, Itulah kami yang tadi Abu Adit bilang plagiat, Pak Christian. Ya kalau mau dibilang plagiat, saya juga bingung ya. Tapi karena saya orang Indonesia, Kuya, saya harus yang memakai Anda ajaran bahasa plagiat ya. gitu. Saya harus memakai bahasa apa lagi untuk menerjemahkan apa yang harus saya bicarakan atau utarakan dan mengekspresikan pemahaman lewat kata-kata saya. Saya orang Indonesia dan negara Indonesia itu negara republik. Artinya saya punya hak untuk memakai bahasa Indonesia. Pak, betul. Setuju, Pak. Setuju. Jangan campur adukan republik dengan keyakinan, Pak. Enggak, saya setuju. Soal Berarti ditanya kalau bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, iya. Saya mengakuinya. betul. Saya setuju, Pak Christian. Bahasa Indonesia bukan milik Islam, bukan milik Kristen, bukan milik Hindu atau Buddha. Setuju ya? Artinya bahasa yang kita pakai adalah bahasa milik bangsa, milik negara. Tentu dia punya pengertian dari kata-kata yang ada dalam bahasa itu. Kita nggak usah jauh-jauh, Bang. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan, tepatkah kata Tuhan itu disematkan kepada selain daripada yang layak untuk mendapatkan kata Tuhan itu? Coba kita tanya. Ini masuk the next step ini ya, mantap. Iya. Baik, Kita baik, tanyakan dulu. Saya kasih contoh. Baik, kita lihat definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia. Apa itu, Pak, definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia? Ya, sang pencipta. Garis besarnya seperti itu, sang pencipta. Baik. Tuhan dalam KBBI kita bacakan ya. Baik. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Maha dia. Kata Tuhan itu disematkan kepada yang maha, yang juga diyakini, dipuja, dan disembah. Baik, pertanyaannya, ketika disematkan kepada selain daripada yang sesuai dengan definisi, itu artinya apa, Pak? Tergantung dari sudut pandang kita. Makanya dari tadi saya memakai selalu bernarasi di dalam sudut pandang kekristenan. Kita punya boleh katanya yang sama, tapi maknanya berbeda. Waduh, maknanya Pak. berbeda. Itu, Pak, itu kesalahan, Pak. Karena kata dalam bahasa Indonesia bukan milik siapapun. Maka biarkan dia dalam yang umum. Kenapa menjadi dikhususkan kepada sesuatu keyakinan atau golongan? Ya karena setiap pandangan golongan dan keyakinan itu walaupun kita sama katanya belum tentu sama pemahaman. Oh, berarti bangsa ini tidak menjelaskan tentang kata yang dipakai dalam bahasa ini, bahasa Indonesia. Jelas, tapi kan setiap makna kita mempunyai hak untuk memaknai. Ini bukan bicara makna, bicara definisi, Pak. Wah, gini, pandangan saya dan pandangan Pak Abu itu berbeda dalam setiap memandangi suatu objek dan subjek. Saya umpama, apa sih menurut Pak Abu pengertian atau pandangan dari Pak Abu tentang cinta? Bisa saja berbeda pemandangan kita. Sama Beda, kata Pak. cinta, tetapi pemandangannya berbeda, maknanya Itu kita beda contoh, beda analogi, Pak. Ini kata Tuhan, Pak. Kata Sama Tuhan ini ada definisi sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Nah, ketika saya mengatakan Presiden Prabowo Tuhan, tepat atau salah? Ya tergantung. Kalau dari itu ya tergantung, Pak. Kok tergantung, Pak? Gini, tergantung kalau dari Pak Abu memahaminya seperti apa gitu loh. Kita berprinsip. Kita berbicara Tuhan ini punya arti dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi tergantung dari sudut pandang kita memahami dalam satu kata objek itu tergantung dari pemahaman kita gitu loh. Ya, itulah Kristen berpandangan seperti itu. Akhirnya semua istilah-istilah dipakai menurut mereka nggak masalah. Padahal itu masalah. Karena mereka bersembunyi di balik perspektif, perbedaan perspektif. Silahkan perbedaan perspektif itu ada, tapi gunakan istilah yang lain yang memang sudah atau tidak ada di dalam sebuah bahasa. Udah kita sepakati di awal. Saya bilang tadi tuh, kita sulit membuat satu kesepakatan di awal. Karena kenapa? Ke depan pasti akan berbeda, berubah. Saya udah bilang, Kristen begitu. Dari zaman bahula sampai detik ini seperti itu. Tidak pernah konsisten dengan apa yang mereka ucapkan di awal. Berubah pastinya. Pasti berubah.
Pak, Yesus disematkan kata Tuhan tidak tepat, Pak. Tidak tepat. Kata Tuhan dalam kamus KBBI itu dia maha kuasa. Betul nggak? Ya. Maha perkasa. Matius 28 atau 29 saya lupa, tertulis, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Manusia mana yang diberikan kuasa di bumi di sorga? Itu dalam kekristenan. Kami punya ayat dalilnya. Tahu maha nggak, Pak? Tahu. Kalau apa artinya maha, Pak? Ya melebihi dari sebelumnya. Kalau gini, kuasa dan maha kuasa berarti yang lebih kuasa mana? Maha adalah coba, Pak. Maha adalah tadi saya bilang kan, kuasa dan maha kuasa mana yang lebih berkuasa? baik. Ya, berarti Kalaulah yang maha ini tidak ada lagi di atasnya kan? Udah dia paling tinggi. Betul. Nggak ada lagi di atasnya. Betul. Yesus ketika diberikan kekuasaan, apakah dia menjadi maha dan mengeliminir sang pemberi kuasa itu? Oke, saya jawab. Ayo. Saya jawab. Yesus ketika diberikan kuasa, dia maha kuasa melebihi dari manusia. Lah. Jadi manusia punya kuasa, tetapi Yesus lebih berkuasa. Berarti dia bukan Tuhan namanya, Pak. Bukan Gini. Tuhan. Sebentar, saya akan menjawab. Katanya kan Yesus. Berarti kalau kita berbicara Yesus, berbicara tentang manusiawinya. Setuju? Saya tidak berbicara tentang Oke, Bapak sang sepakat pencipta. ya. Saya berbicara tentang Berarti Yesus tidak tepat dikatakan Tuhan karena dia manusia. Dia Lebih tepatnya diberikan. begini, Pak Abu. Yesus tidak tepat dikatakan Allah, bukan Tuhan, karena Wah, itu pengertian lagi Allah lagi berubah lagi tuh. Kita buka dalam KBBI. Kata Allah. Ayo kita buka lagi. Karena gini, kalau Ayo. Yesus disejajarkan dengan manusia-manusia yang lain, ya otomatis lebih berkuasa Yesus lah. Kita Maka buka Yesus lagi. lebih berkuasa daripada Baik, manusia-manusia Sebentar lain. Pak, sebentar. Kata Allah ini ada dalam bahasa Indonesia. Udah diserap. Punya Makanya arti. saya Apa itu bilang. Allah? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta, yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Ada lagi, Pak. Diubah lagi sama Kristen. Aduh, Pak, sudahlah. Terlalu banyak yang diubah, Pak. Yesus lebih tepat bukan Allah. Itu lebih tepat. Dia bukan Allah. Tapi kalau Allah dibilang Yesus itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. ya itu sudut pandangnya Pak Abu, sudut pandang Kristen. Ini sudut pandangnya bangsa Indonesia, negara besar Republik Indonesia. Ini pengertian dalam KBBI. Umat Muslim boleh Anda berbicara seperti itu, tapi di sini kebohongan terjadi. Di sini kebohongan. Aduh, Pak. Jangan langsung Sabar. Tidak. Buka KBBI, Pak Christian. Iya, enggak Pak gitu. Christian. Buka Iya, enggak KBBI gitu. sekarang. Buka KBBI. Saya Bapak bilang, jangan kalau bohong diri sendiri, Pak. cuma ada Muslim, boleh Anda Allah berbicara dalam KBBI adalah nama Tuhan atau sembahan yang merujuk kepada sembahannya umat Islam. Silakan Oke, buka KBBI. saya bikin contoh, Pak. Saya bikin contoh. Di dalam Lukas 1 nomor 31 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Baik. Ketika saya melihat ada orang menyembah monyet, saya bilang itu Yesus yang mereka sembah. Ada orang menyembah ular, saya bilang itu Yesus. Boleh nggak? Nggak boleh karena Yesus itu nama. Nama, ingat nama, bukan gelar. Dia nama. Kalau Tuhan itu gelar sehingga mau dipakai orang sembah monyet itu Tuhannya. Mau orang sembah itu Tuhannya. Secara istilah itu tidak salah karena dia gelar. Tapi ketika sudah menyebutkan nama, waduh. Boleh nggak, Pak? Ada orang nyembah sapi, saya bilang itu Yesus yang disembah. Sapi itu Yesus. Boleh nggak, Pak? Buat saya itu sah-sah saja kalau menurut sah-sah saja. Iya, karena terbiasa melakukan pelanggaran istilah. Maka bagi kekristenan biasa saja. Iya, betul. Memang begitu. Dalam kekristenan, Coba Alfi coba masuk Alfi. Kak, saya pening juga minum Bodrex dulu. Izin saya masuk sedikit ya. Gini. Saya sebagai izin ya Pak Christian ya. Aku mau ambil satu analisa dari sebuah data ya. Izin sebentar. Waduh nih ganteng kali aku lah. Sabar ya. Memang kayak bintang timur ya. Kayak bintang timur host ini.
Oke, satu poin ya. Jadi kan ini kan kata Tuhan di dalam KBBI ya, gitu kan ya. Definisinya kan Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Kemudian tulisan biru di sini yang maha esa. Betul Pak Christian ya? Sekalian cek kata Allah, nama Allah. Sebentar, saudara. Kalau menurut Pak Christian, kata Tuhan ini jika diartikan dalam bahasa Inggris apa? Jika diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa nih Tuhan ini? Bisa menjadi God atau Lord. Kalau disuruh pilih salah satu, itu Lord atau God? Saya lebih pilih Lord. Alasannya? Jadi kalau God diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Kalau God itu dia akan menjadi Allah, kata Allah. Dari mana God itu jadi Allah? Coba tunjukkan sumber literasi yang mengatakan bahwasanya God ditranslate ke bahasa Indonesia jadi Allah. Ya sama, saya ngerti pasti jadi Tuhan juga. Kan tadi disuruh pilih. Coba, saya lebih memilih. Kan tadi pertanyaannya disuruh pilih. Betul. Kalau kita ambil dari original teksnya Bapak, entah yang bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris ya misalnya, ini kita tulis God di sini, itu pasti hasilnya kan jika diterjemahkan itu kan Tuhan, gitu kan ya. God itu Tuhan. Kemudian dari original teks Bapak juga, kalau kita cek Theos. Saya tahu itu artinya kemana. Jadinya dewa, intinya jadinya dewa. Enggak. Sabar. Saya nggak mau mengarahkan ke dewa. Dalam bahasa Indonesia, artinya jadinya dewa. Theos itu Tuhan. Theos itu Tuhan. Dari mana Theos dewa? Theos itu Tuhan. Coba translatekan aja Theos. dalam bahasa Indonesia. Theos ke bahasa Indonesia itu Tuhan, kan begitu kan? Nah, Theos, misalnya kita geser ke bahasa Inggris, sabar ya. Hati Bang Ton. Ini enak nih, sabar ya. Nah nih, Theos bahasa Inggris juga nanti enggak sesuai ya. Saran, tolong nanti buka juga di KBBI. Allah itu apa definisinya ya? Nanti ya, tolong ya. Ya, siap. Abis ini ya. Theos itu juga diartikan kalau ke bahasa Inggris itu God. Kalau ke bahasa Indonesia tadi Tuhan, kan begitu kan ya. Saya nggak mau membahas dewa. Theos, God, ke bahasa Indonesia jadi Tuhan, gitu kan. Nah, poinnya, coba saya sebutkan saya satu literasi dari Theos atau God ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah. Ada nggak sumber literasinya? Ada. Di gereja ada. Bang, izin Bang. Siapa Raffi? Pak Christian. Raffi butuh konfirmasi aja Pak Christian. Theos itu sampai Indonesia jadi apa, Pak? Kalau dalam pandangan kekristenan, dia Tuhan. Tapi dalam pandangan. Enggak, kita nggak ngomong translator. Pemaknaan Theos ke bahasa Indonesia jadi apa? Secara universal, jangan keagamaan dulu. Gini, kalau maksudnya dari ambil pemahaman makna yang saya universal. Oh, kalau universal, tadi kan saya sudah bilang tadi. Nanti ujung-ujungnya ke situ kalau pakai translator. Oke, Pak. Translate ke bahasa Indonesia. Ujung-ujungnya pasti jadi dewa. Enggak. Aku pengen tahu kenapa orang yang tidak bertuhan itu disebut sebagai ateis. Itu tidak, teis itu dari kata theos, Tuhan artinya. Terus kenapa teologi itu disebut sebagai pengetahuan tentang Tuhan tuh, ilmu pengetahuan tentang Tuhan, berasal dari kata theos dan logos. Theos itu kata Tuhan. Dasarnya theos. Logos kata dasarnya theos tuh. Kenapa kalau Bapak bilang Tuhan itu Lord yang diambil dari Yunani itu Kyrios, kenapa nggak dibuat sebagai Kyriologi aja? Kalau memang Kyrios itu artinya pure Tuhan, kenapa nggak dibuat Kyriologi? Kenapa harus teologi? Kenapa? Ya karena pemahamannya berbeda. Karena kalau Anda pakai pemahaman teologi, gini Pak. Di dalam logical fallacy, ilmu filologi ada yang disebut sebagai pemerkaos kosakata. Ya. Nah, jadi mendefinisikan kosakata di luar definisi, ya, di dalam ilmu filologi itu disebut sebagai pemerkosaan definisi kosakata, pemerkaos kosakata. Diakui nggak tuh bahwasannya kekristenan sering kali memperkaos kosakata? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Alhamdulillah. Mereka punya dasar nggak? Punya.
1 Korintus 9:20. Lanjut. Jadi gini. Jadi gini ya. Aduh, aku ngikut-ngikut Kristen pula ngomong jadi gini. Tapi simpelnya begini, Pak. Kata God itu nggak sepadan, iya, kata God dan Theos itu nggak sepadan dengan kata Allah. Kenapa nih? Misalnya, Theos itu memiliki noun vokatif, ya, dia memiliki bentuk kata benda vokatif. Jadi temo, misalnya temo masuk posesif pronoun, artinya Theosku gitu. Sama dengan sepadan dengan kata God, dimasukkan kata my di depannya, jadi my God, Tuhanku. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab, ya, Allah itu nggak bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan menjadi Allahku. Nggak ada Allahi atau Allahmu, Allahuka, itu nggak ada. Tapi yang ada itu ilahi atau ilahuka, itu ada, Pak. Ini kalau kita saya mengerti Pak Alfi, saya mengerti, tapi dalam pandangan kekristenan, jangan aku hilang. yang lebih kekristenan lebih mengutamakan maknanya dari setiap kata. Contoh ya, saya kasih contoh yang jelas. Contoh yang jelas itu di dalam buku penyebutan kata Tuhan. Kalau orang Manado yang pedalaman atau yang Manado yang mereka masih memakai bahasa-bahasa logat-logatnya orang Manado atau pemahaman-pemahaman dulu, dibilang itu tete manis. Kristen permasalahkan nggak? Sama. Dalam bahasa Jawa pun Gusti gitu kan. Nah, yang Kristen nah itu permasalahkan, merujuknya kepada generik itu Pak Pendeta, maksudnya. Generik bukan proper name gitu masalahnya. Betul Bang. Tapi kalau mau diikutkan dengan kamus KBBI nggak nyambung dong. Kata Tuhan kok dibilang tete manis. Nah, bagi Kristen bukan soal sebutan katanya, tetapi maknanya. Kenapa di setiap itu kekristenan terlihat seperti membiarkan? Oh, tapi maknanya itu yang kita ambil maknanya, gitu. Jadi bisa kusimpulkan antara Kristen Indo dan Kristen Arab itu beda memaknai kata Allah, kata Allah. Beda. Nah, contoh nih di Keluaran 7:1. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Buktinya di dalam kitabnya berbahasa Arab Kristen Ortodok nggak ada kata Allah di sana. Musa nggak diangkat menjadi Allah di sana. Gitu kan. Jadi Pak, kalau Bapak ngomong dari tadi menurut kekristenan, oh sabar dulu, kekristenan yang mana dulu gitu. Soalnya Arab tidak mesepakati. Memang kita berbeda dengan Kristen di Indonesia. Nah, tengoklah Al-Hasyr 14. Perbedaan katanya iya, tetapi maknanya pasti sama. Dia mau Kristen di dunia manapun. Tambah lagi Al-Maidah 14, tambah. Ya gimana? Kristen yang di Manado, yang di pedalaman, yang di desa, mereka menyebut Tuhan itu tete manis gitu loh. Itu nggak ada masalah Bang. Pak Pendeta izin sedikit. Mau disebut Gusti, mau disebut tete manis, mau disebut apa debata, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika literasi kami sebagai umat Islam itu lengkap bahwasanya Allah itu adalah nama Tuhan, the proper name of God. Otomatis ketika Anda menggunakan literasi daripada kata Allah ini tadi dari umat Islam, maka Anda harus sesuai dengan definisinya. Jadikanlah Allah itu adalah nama Tuhan di dalam Bible. Tapi masalahnya Kristen mau nggak mengakui bahwasanya nama Tuhan mereka Allah. Kalau dalam kekristenan mempunyai makna nama Tuhan itu adalah Yesus. Itu beda, jadi beda. Nah, berarti beda kan? Nama Tuhan di dalam Kristen itu bukan Allah. Harusnya kalau mau dipakai di dalam Bible maka harus sesuai dengan definisinya, the name of God. Gantilah Yesus itu jadi Allah gitu. Misal nih ya. Itu masih oke lah itu. Kan kalian memaknai berarti nama Tuhan kalian Allah gitu loh. Masalahnya kalian mempertahankan nama Tuhan kalian tuh Yesus bukan Allah gitu loh. Ya, sampai sini paham poinnya ya Pak Pendeta. Ada ayat-ayatnya kan. Jadi kita juga harus mengikuti, tapi maknanya. Tapi saya mau bilang, Yesus bukan Allah. Dalam kekristenan yang sudah mengerti, Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Nah, kata Tuhan ini mempunyai makna yang berbeda dengan
Kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu, dia hanya manusia yang diberikan kuasa di bumi di sorga. Tetapi sang pencipta itu adalah Allah, Bapa di sorga. Jadi aku satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta tahu nggak supreme being atau entitas tertinggi dalam keyakinannya Pak Pendeta nih siapa namanya? Tuhan atau Allah atau apa nih? Ketika berbicara ada yang tertinggi dalam kekristenan punya tidak berbicara itu sama rata. Ketika berbicara tentang hakikat Allah itu sama rata dalam kekristenan. No, tidak ada yang tertinggi. Gini, supreme being dalam keyakinan Islam itu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah gitu. Nah, kebalikannya dalam Kristen supreme beingnya siapa Bang? Ya Tuhan itu Yesus. Oke, Tuhan terus namanya Yesus. Begitu, nggak ada nih selain dari, berarti betul ya, entitas tertinggi generic name-nya adalah Tuhan, betul? Tapi kalau ada nggak yang di atasnya Tuhan? Mau berbicara Di atas tentang Tuhan? hakikat kealahan dalam kekristenan pandangannya, ketika berbicara tentang Allah, siapa yang tertinggi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu mereka sama rata. Oke. Lanjutkan aja Bang. Antara kata Tuhan ada nggak yang lebih tinggi daripada kata Tuhan? Supreme being dalam keyakinan Kristen menurut Pak Christian ada yang lebih tinggi dari Tuhan nggak? Berbicara tentang hakikat Allah, tadi saya sudah jelaskan. Dalam kekristenan mempunyai maknaan yang berbeda. Itu maknanya berbeda. Fokus. Tuhan adalah. Pertanyaan Pak Anton. Sabar. Aku ulang lagi ya. Izin ya Bang Alfi sebentar ya. Selesaikan ini ya. Izin bentar. Biar enak, biar kita kelihatan ganteng. Nah, oke. Baik. Dalam keyakinan Islam, entitas tertingginya adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Nah, kebalikannya, Anda mengatakan bahwasanya di dalam kekristenan juga mengenal istilah Tuhan. Nah, saya mau tanya, apakah Tuhan itu adalah entitas tertinggi dalam keyakinan Kristen menurut Pak Christian? Karena ada yang lebih tinggi dari Tuhan, ada nggak nih? Yang lebih tinggi dari Tuhan, ada nggak? Saya meyakini dalam kekristenan itu hakikatnya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak sama rendah, tidak sama tinggi. Semuanya sama, saling terikat. Itu beda. Oke. Berarti kalau untuk disebutkan bahwasanya Tuhan itu siapa saja? Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, betul nggak? Kalau Tuhan itu cuma berbicara ke Yesus. Kalau manusia, kalau Yesus yang menyebut kata Tuhan itu berarti Tuhan cuma Yesus. Bapa di sorga. Tuhan cuma Yesus. Ada nggak yang lebih tinggi daripada Yesus? Kalau berbicara apa? Allah. Saya tanya, ada yang lebih tinggi dari Yesus nggak? Tadi kan saya sudah bilang, ketika berbicara tentang kealahan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada yang sama rendah atau tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Mereka semua sama, saling terkait. Jadi jangan boleh sekarang lagi, saya minta, boleh nggak saya minta dalilnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Berbicara apa? Data di dalam Bible yang menunjukkan bahwasanya Yesus dan Bapa itu setara. Oh enggak, berbeda. Kalau berbicara Yesus, karena Yesus itu kan sudah menjadi manusia. Yesus yang saya maksudkan ini adalah dalam kekristenan adalah firman, gitu loh. Asal keberadaannya sebelum dia menjadi manusia. Gini loh, sabar. Tadi Anda sendiri sudah mengatakan entitas tertinggi adalah Tuhan. Tuhan siapa? Yesus, ya kan? Tuhan adalah Yesus. Saya tanya tadi, Yesus ini adalah salah satu pribadi yang dimana Bapa, Firman, dan Roh Kudus, kan begitu? Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman menjadi manusia namanya Yesus. Berarti Yesus ini adalah yang tertinggi, betul nggak? Nggak. Kalau berbicara yang tertinggi, jangan bilang Yesus. Karena firman, pengertian makna kekristenan, firman hakikatnya. Kalau berbicara Yesus berarti berbicara manusiawinya. Nah, saya berbicara tentang Yesus manusia berarti. Firman, keberadaan firman ini tidak sama rendah, tidak sama tinggi, tidak sama, semua setara. Oke. Jadi kalau saya tanya Yesus ketika dia di bumi, dia ini setara dengan firman nggak? Dia enggak, firman itu sudah berubah jadi manusia. Saya berbicara tentang Yesus yang keilahiannya firman. Kalau berbicara Yesus Firman, Roh Kudus. jelas berbeda. Oke, Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman sudah menjadi manusia, betul nggak? Ini Firman nih awalnya nih, jadi manusia kan? Firman menjadi manusia, udah jadi manusia. Berarti berbicara saat Yesus dia jadi manusia. Bukan firman lagi.
Oke, saat dia manusia, dia masih Tuhan nggak? Dia masih bagian dari tiga ini nggak? Enggak, karena ada dalam keterangan Alkitab Oke, Bible enggak ya. kami bahwa dia Sudah jelas. Sudah, Pak Pendeta, makasih ilmunya. selesai, terima kasih. Makasih Mantap. ilmunya. Luar biasa. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah, ya teman-teman Kristen yang di bawah, segera login ke Muslim, ya segera login. Pak Pendeta mempercepat kalian untuk login ke Islam, ya. Jadi dalam kekristenan Yesus itu adalah utusan. Itu kalau dalam Mantap. Dia adalah utusan manusia. Mantap Pak, mantap. Dia firman yang sudah jadi manusia. Itu betul. Ya. Kita harus mengakui itu. Pak Pendeta, saya mau nanya, tapi mungkin jangan anggap ini ekstrim ya, enggak ya. Ini cuma mau butuh kepastian saya. Maaf ya sebelumnya. Pak, yang pencipta itu Bapa apa Yesus? Yang pencipta itu Bapa. Dari tadi saya konsisten. Sabar dulu. Pencipta Bapa. Yesus itu sebagai apa? Tuhan juga atau bukan? Dia firman. Bukan Tuhan. Kalau dalam arti kata Saya manusia, nanya, Tuhan atau bukan? Itu aja Pak, saya tidak butuh penjelasan. Dia Yesus Tuhan atau bukan? dalam pengertian Kristen yang berkuasa itu Tuhan. Saya nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Ya nggak sesimpel itu ya atau B dalam pengertian Kristen. Di sini ganjilnya pengajaran Bapak. Ya, Anda Pak. Di sini ganjilnya Bapak. Sesuai Di dengan sini pengajaran ganjilnya. yang saya yakini. Oke baik. Saya melingkar ke arah lain. Apakah Bapak Kristen berani mengatakan Yesus adalah Bapa? No, Yesus itu bukan Bapa. Di situ. Baik. Luar biasa. Dari sini kita tahu ya, Yesus bukan Bapak. Luar biasa. Mantap, aplaus. Jujur ya akhirnya. Kalau itu memang benar. Betul. Tidak ada sama sekali dalil. Tidak ada. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena di mana-mana, terutama Tritung, selalu menyamakan Yesus dengan Bapa dalam perspektif bahas atau narasi lain. Giliran diluruskan narasinya, langsung tikungan tajam. Kadang jatuh di situ. Mungkin Pak C7 salah memaknai atau mendengar ya. Tritunggal itu justru itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa. Kalau Oneness ya, Oneness itu mengakui Yesus. Sabar. Oke, cut di situ. Apakah Yesus Tuhan? Tunggu dulu, Pak. Sabar, cut dulu. Apakah Yesus Tuhan? Yes, dia Tuhan dalam arti manusia yang berkuasa. Tuhan pencipta. Sabar. Jangan panjang lebar, Pak. Saya cuma nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan dalam arti baik, dia maha kuasa. Cut dulu. Bentar, pertanyaan Bapak ingin sabar. Apa itu Tuhan, Pak? Apa itu Tuhan? Definisi Tuhan apa? Dalam kekristenan atau dalam kamus KBBI? Secara umum KBBI. Oh, kalau KBBI ya Sang Pencipta, jelaskan. Nah, apakah ya? Sabar. Jangan merusak tatanan bahasa Indonesia. Jangan tantrum Pak Christian. Jangan. Ini saya runcingkan biar lebih panas gitu loh. Pertanyaannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Saya cut dulu. Makasih Pak Chris. Ya, Bang David nih. Tolong kembalikan ke Abu Hadid ya. Oke. Tolong Bang David ini jangan marah-marah Bang Selebes. Sabar Bang Selebes ya. Yang lain Ini lagi mode santai. Baru Bang David. Izin, one last question. Sabar ya. Sabar satu-satu ya. Aku one last question kepada Bang Jimmy. Ya.